Tes suara saya bagus nggak Om? Suara saya Om? Izin suaranya jelas aja nggak suara saya? Mohon di komen Om suaranya. Minta tolong suaranya udah jelas belum? Kita duluan, kita nunggu Bang Adam. Minta tolong jelas aja nggak suaranya ya? Halo tes. Suara jelas aja suara lah suaranya. Jaringannya patah-patah ya jaringannya. Om Kutsi, enggak berarti aman Om jaringan saya Om. Jaringan aman berarti dari sana dari Om mungkin. Kita nunggu dulu ya. Santai dulu kita ngobrol lah. Ini nggak pernah lihat muka saya mungkin ya. Siap. Kita tunggu beliau 5 menit lagi. Beliau lagi di jalan mungkin bawa pulang bentar lagi. Selamat malam teman-teman. Ada Om Yopi juga kayaknya. Ada Om Ken, Om Suryo. Siap, sebentar teman-teman ya. Masih nunggu beliau. Mungkin nanti pokoknya udah stay juga kok, udah stay. Udah nggak ada barang. Apa spill barang? Jangan tanggung, tinggal 5 menit. Ya 6 menit lagi lah, 6 menit. Suara gimana? Suara apa jelas apa enggak suara saya? Suaranya. Nih udah ada chat. Suaranya entah kalau kayak gini bisa nggak nampak gak ya? Penasaran juga. Gini nampak gak kalau berlian ya? Nggak nampak ya? Oke siap Om, makasih banyak Om. Suara aman ya? Susah kan kalau kita lihat muka kan ya kalau mau spill. Bener susah. Tadi saya juga nggak bisa spill sih, agak ngeri sih kalau spill sini. Takut kena pelanggan nanti aja lah. Tadi baru agak banyak memo ini. Agak ada 10 piece saya memoin sapir semua. Ya nggak bisa. Coba ya. Susah banget kan ya. Susah makanya kalau buat spill mah susah. Jadi kita fokus buat belajar aja malam teman-teman. Jadi biar kita ambil ilmu dari Bang Adam nanti ya. Masih nunggu 5 menit lagi teman-teman. Udah siap kok. Oke siap, alhamdulillah. Oke siap, udah masuk Abang Adam. Udah masuk sebentar, saya coba dulu. Oke sebentar saya perbesar dulu Bang. Bentar, saya ubah dulu. Bentar, cara ngubahnya gimana saya lupa ini ya. Bentar Bang ya, saya harus ngubah ini caranya gimana ya. Cutkan, bentar. Ini kenapa ada bebek ya? Sebentar, bolehlah gini. Jadi Bang Adam yang agak jelas. Jadi biar enak. Tapi ini harusnya bisa Bang ini Bang. Saya lupa HP ini gimana ya? Ini kali ini. Bisa nggak? Nah, udah. Oke, siap. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Ada Nah, Bang Anas. Jelas ya suaranya sehat, ya? sehat. Hah? Suara jelas ya? Yes, jelas-jelas Bang, jelas Bang. Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak nih Bang Adam mau hadir nih malam ini. Senang banget karena pengen banget Bang tahu. Jadi selama ini kan kita cuma lihat Bang Adam di YouTube, penjelasan di GRI di YouTube-nya juga, tapi ini bisa lihat langsung lah di TikTok. Alhamdulillah. Mm-mm. Jadi boleh nggak sedikit nih? Ini kan masih belum viewernya belum rame nih, tapi kayaknya Iya, saya iya. yakin rame nih. Nyantai dulu aja. Santai dulu aja. Ini anak udah dua apa satu nih? Udah dua ya? Dua Bang Anas. Anak dua. Alhamdulillah. Bang Anas berapa sih anak? Dua juga ya? Baru satu bang. Saya agak lama nikah sih. Maksudnya agak tua nikahnya. Umur berapa? Umur berapa? Tiga-tiga saya nikah bang. Oh, sekarang Bang Anas umur berapa? 38, jalan-jalan 38. Masih di bawah 40. Belum, Like belum. start at 40 kan katanya kan. Teman-teman, tolong di-share teman-temannya. Kapan lagi nih? Kayaknya pertama kali Bang Adam live di TikTok nih. Semoga bisa sering beliau di sini. Karena apa? Amin, 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 amin. Pengen banget kan udah ada teman Bang Jispehan juga pernah live terus beliau tiap hari. Jadi moga Bang Adam bisa kasih edukasi karena edukasi di Permata sangat penting banget Bang. Ini Iya. se ini setelah 2019 Covid 2020 itu kita stagnan di Batu Permata, tapi setelah ada TikTok Bang, jujur sangat-sangat meningkat Bang. Sangat-sangat meningkat. Jadi semoga maksud saya gini, kenapa pengen banyak edukasi, semoga teman-teman bentar. Teman-teman tercerahkan bagaimana membeli permata itu jangan asal-asalan lah bang, itulah pada intinya. Betul, 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 betul. Tuh, Bang Anas main TikTok tuh dari kapan Bang Anas? Mulai aktif di ini TikTok itu? baru bang. Jadi jujur ini baru banget bulan ini, besok tanggal 3 pas 4 bulan. Oh gitu. Luar Pas biasa juga nih progresnya di TikTok nih. Baru aja tapi udah bisa gini kan. wah jadi makanya tuh ada Bang Marul juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Bang Nurul ya, Bang Nurul. Iya Mbak Nurul. Nah, ini udah 40, semoga bisa tembus ya 50 100 lah, moga-moga. Ya jadi Ngomong-ngomong, sorry ngomong-ngomong kalau di TikTok live tuh gini ya. Jadi hostnya emang kecil gitu gambarnya ya. enggak harusnya sih bisa. Jadi kalaunya bentar bisa enggak dua ya. Makanya saya bingung nih Iya Pak. caranya. Ini kalau ada bebek, kok ada bebek saya ya? Kayaknya jajan lagi Pak. Kayaknya ada yang salah ini paling. Ya kan gambar Bang Anas jadi kecil banget di saya nih. Iya makanya saya bingung juga ngaturnya karena belum pernah coba lihat bentar-bentar. Teman-teman ada bisa jawab nggak teman-teman? Gimana biar bisa dua teman-teman layarnya? Harusnya sih bisa dua sih. Iya pasti bisa sih ya. Iya karena kan biasa kita lab juga bang. Biasa lab sama teman-teman. Nah coba. Nah, Ini kalau saya yang shootkan benar sebentar. Saya ini kenapa ada bebek saya ini ya? Bingung ini. Bentar saya mau cek dulu ini. Ya ampun. Padahal nggak ada filter. pasti ada ininya caranya nih. Nih ada caranya bang benar. Teman-teman bisa bantu nggak teman-teman gimana biar bisa dua layar tapi gede teman-teman? Oh nggak bisa bang, ini kayaknya cuma dua bang. Jadi pilihan cuma dua. Jadi abang yang besar apa saya yang besar gitu. Bentar. Oke. Itu ada bang Papa. Iya. Coba Om Papa, nggak bisa benar, nggak bisa benar. Oke. Kontrol Siap. depannya. Gimana kontrolnya bang, Om Papa? Kontrol panel. Kontrol panel sebentar. Kontrol panel. Pengaturan gambar. Nggak ada Om Papa. Udahlah, nggak apa-apa lah ya kalau emang Nggak nggak bisa. apa-apa lah. Komal bisa dua besar. Makanya harusnya kan bisa kan ya. Caranya ini bingung. Coba. Oke lah nggak apa-apa lah. Biar saya kecil bang. Bukan dari Ini saya memang ya, pasti kan dari Bang Anas ya harusnya yang bisa ini ya. seharusnya dari saya sih. Tapi nggak apa-apa lah. Oke saya japri. Boleh Om Papa boleh. Saya nunggu japri dulu sebentar. Boleh kita nunggu japri dulu. Boleh Om Papa? Bentar, harusnya sih bisa. Kemarin sih bisa bang.
Karena kalau PK-PK aja, cewek-cewek bisa bang. Masa kita nggak bisa? Makanya. Itu yang penting. Kalah pamor kali kita bang, ya kan? Iya. Jadi saya juga baru di TikTok nih. Bentar, saya nunggu papa, om papa dulu nih. Om papa. Boleh cerita nggak sedikit bang? Boleh bang. Gimana sih awalnya bang Adam bisa sampai jadi gemolog? Wah, Apakah karena orang tua ataukah memang pengen sendiri? Nah, jadi sebenarnya gini, saya itu lahir dari keluarga yang memang dari kakek saya itu udah dagang batu, Bang Anas. Kakek saya dagang batu. Lalu kakek saya ini punya anak perempuan, yaitu ibu mm-mm. saya. Nah, bapak saya itu dagang batu juga, menikahlah dengan anaknya kakek saya ini, yaitu ibu saya. Terus papa saya punya bapak juga, kakek saya dari papa itu juga main batu, Pak Sabir. Masih ada di Rawa Bening tokonya sampai sekarang, Sabir Ahmad. Nama tokonya aja Adam James karena saya cucu pertama dikasih nama Adam James gitu. Yes, Jadi yes. fast forward itu waktu saya kira-kira mungkin SMA ya, SMA awal itu papa saya Pak Ayub itu pernah bilang dia pengen punya cita-cita, pengen punya lab, dia bilang gitu. Karena kan semua keluarganya pedagang batu, Pak Ayub juga pernah punya bengkel perhiasan. Cuma belum ada yang merambah ke lab karena menurutnya lab itu kan penuh dengan saintifik dan edukasi kan. Dia pengen Yes. jadi saya ke arah sana. Cuman saat SMA tuh saya nggak terlalu tertarik sejujurnya. Karena setiap saya itu diajarin sama ayah saya sama papa saya soal batu, Bang Anas, saya nggak pernah Jualan ngerti. gitu. Saya nggak pernah ngerti. Saya pikir kayak saya nggak ada bakat di batu nih. Ibaratnya kan bapak saya itu profesor ngajarin saya anak TK gitu kan. Saya nggak pernah ngerti tuh soal batu. Jadi saya nggak terlalu berminat saat itu. Sampai akhirnya one day saya kelas 3 SMA udah mau lulus tuh. Kalau Mm-mm. nggak salah saya dengar papa saya ngobrol sama Pak Upi. Pak Upi itu om saya, adanya ibu lah. Yang sekarang juga jadi direktur operasional di GRI. Dia bilang, udah tapi gue udah nggak semangat buka lab karena si Adam nih nggak mau, bahasa dia gitu dulu lah. Nah itu di Ah, situ saya tersentuh lah gitu kan. Wah gila padahal ini mimpi siapa tahu kan, artinya kan kenapa tidak dicoba, saya dikasih kesempatan buat sekolah di GIA, coba aja kalau ternyata ntar nggak cocok ya udahlah masih banyak waktu buat pindah karir gitu kan. Akhirnya saya yes. bilang udahlah oke pak, ada mau berangkat lah, diberangkatkanlah saya akhirnya ke Thailand gitu. Nah Alhamdulillah bisa. ini Oke, oke, oke. itu Jadi akhirnya lulus. akhirnya saya belajar lah di Thailand kan kurang lebih mungkin sekolahnya kalau on campus itu berapa ya 7-8 bulan mungkin ya sekitar segitu. Udah akhirnya Mm-mm. belajar ke sana sama almarhum Om Jesse. Ya, almarhum Om Jesse itu om saya kan. Kita sekolah di sana, lalu beres dari sana kita balik ke sini itu sekitar bulan 3 2011 lah. Akhirnya kita persiapan tuh membuka GRI Lab, Jam Research International Lab. Akhirnya bukalah JRA ini buka di 1 Oktober 2011 tuh Anas. 2011, genap. Kita gitulah akhirnya saya menjadi gemologi gitu. Jadi dari 2011 tuh udah di GRI Jakarta. Belum Memang pernah ke Surabaya. enggak, kalau ke Surabaya sering, saya kan suka kontrol Surabaya. Kita Ah, kan GRI pernah buka di yes, Banjarbaru ya. yes, mungkin benar. Saya Di pernah di Kemang. Banjarbaru itu hampir 2 bulan, sebulan setengah saya di sana waktu awal buka. Lalu waktu GRI juga pernah buka di Medan, saya pernah stay di Medan 2 bulan. Kalau Surabaya sering lah, saya sering bolak-balik. Cuman memang belakangan lagi jarang. Tapi biasanya ada aja. Setahun 2-3 kali biasa ada saya suka kontrol ke Surabaya. Sekarang Oh, supervisi aja, apa kontrol-kontrol aja Bang Anas. jadi saat ini GRI cuma punya 3 gemolog ya? Saat ini iya, 3 gemolog utama ya. Mas Muhammad, saya sama Mr. Aktap. Tadi kan Mr. Mima, Mr. Mima udah resign kan 10 tahun. Om Jesse meninggal. Kita pernah punya gemolog dari Prancis, Mr. Warren. Itu dulu teman sekelas saya. Tak sekitar tahun 2000 berapa tuh ya? 16 mungkin saya lupa lah. Lalu juga pernah ada Mas Louis Nova, itu pernah juga kerja sama kita. Ya, Lalu yang juga sekarang di ada Mr. Tan Ser Yuen, orang Malaysia juga pernah teman sekolah saya. Banyak lah, silih berganti udah. Cuman akhirnya sekarang ini core-nya ada 3 orang. siap, siap, Udah siap. asisten, kita nggak pakai asisten gemologis, Bang Anas. Oh, jadi benar-benar murni cek sendiri nih. Iya dong, pasti dong, pasti dong. Harus. Orang kan, Hmm, orang bayar jasa kita kan kalau yang periksa orang lain atau asisten kan, wah rugi banget kan. Kita nggak mau. terus gini. Sekarang udah lulus S2 ya? Belum?
Udah. Enggak. Saya apa-apa kuliah maksudnya. Ya, maksudnya ambil S2 GG, udah kan ya? Enggak, saya kalau GG itu ibaratnya S1, graduate Gemologis GIA. Oh, satunya. Sebenarnya nggak ada istilah S1 atau S2 di gemologi ya. Cuma kalau mau ambil jenjang berikutnya ini biasanya bisa ambil di Inggris di Gemological Britain FGA itu 2 tahun sekolahnya. Gitu. FGA. Cuma kan terkendala waktu ya, terkendala biaya juga kayak mahal banget deh. Gitu. Jadi saat ini belum ada kepikiran, belum ada rencana, masih kayaknya sekarang sudah cukup dulu kalau untuk pendidikan gitu. Tapi udah terakhir kan saya lihat di podcast udah selesai berarti pengambilan yang untuk origin. Oh, kalau itu course kan, itu course tambahan Oke. aja. Iya, Oh, tapi sudah itu selesai. course tambahan benar. Itu course tambahan kayak di JIA itu. Jadi kalau alumni JIA suka ada, dia suka ada course berkala, Bang Anas. Kadang tentang ini, kadang tentang itu. Jadi kita bisa ambil sebagai alumni. Nah itu ambil. Karena itu kan online kan. Jadi nggak harus ke sana gitu. Oh, Masih alhamdulillah. Ya. masih berjalan kok, masih ada course-nya, masih kita ikutin. Ada buku-bukunya juga gitu. Oke oke. Ini udah lumayan. Kita sapa dulu teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman ya. Ini disempatkan waktu buat Bang Adam selaku Gemologis GRI juga founder lah termasuk. Berarti Bang Adam sama Bang Jesse satu letting berarti ya? Betul. Oh, sama-sama bareng sekolahnya. Karena kan Sama. Satu kamar berdua kita. Di Thailand tuh sekamar berdua kita tinggal. oh, terakhir Bang Heru berarti kenal. Kenal, Bang Iri cuma beda kelas sama saya. Oh, beda kelas. Iya, Bu iya. Eni juga, Bu Eni LPSB. Ya, Ibu Eni ya. Iya. Itu kayaknya lebih tinggi Bang Adam kayaknya. Apanya? Alatnya mungkin alatnya Oh, karena saya nggak tahu ya, alatnya saya nggak itu. tahu. Oke oke, ini kembali. Jadi saya pengen banget Bang Adam jadi gini buat teman-teman dijelasin karena saya pribadi nih agak bukan sanksi juga bingung. Jadi gini, saya akan tetap percaya gemolog karena bagi saya ketemu teman-teman yang udah lama di Permata tapi masih yakin dengan keyakinannya. Maksudnya gini Bang, saya yakin ini warnanya bakal keluar ini. Ini Oke. yakin itu. Nah, dari sisi Bang Adam selaku Gemolog DRI dan alatnya mungkin udah canggih lah maksudnya. Gimana sih nentuin warna dari blue sapphire dulu Bang? Coba. Cara spesifik blue sapphire atau menentukan atau konsep dalam menentukan warna nih Bang Anas. Konsepnya Bang. Konsep. Jadi, Nah, jadi gini, nentuin warna itu ada 3 komponen utama Bang. yes. Pertama mata pastilah ya. Hmm, Kedua standar. standar. Ketiga konsistensi. Sebentar ya. Siap, siap. Bisa berhenti dulu nggak? Saya lagi live soalnya. Bentar ya. Oke. Jadi tadi ada warna, standar dan konsistensi. Mata, standar dan konsistensi, ya kan? Mata ini maksudnya apa sih? Tentu mata sang pemeriksa serta pengalamannya seperti apa. Nah, Yes. mata ini kan ada ya, maaf ya, yang buta warna, ngelihat warna bisa ketukar itu nyata gitu kan. Jadi pertama seorang gemolog itu harus bisa menilai warna secara aktual dan tepat. Makanya matanya tentu harus optimal, ya kan? Kedua itu ada namanya standar Bang Anas, ya. Setiap lab, jangan kan setiap lab, setiap orang ya itu pasti punya standar. Misalnya gini, bagi Bang Anas ini warnanya murni biru, ya. Yes. Yes. Tapi anggaplah bagi saya ini mengandung violetis, betul nggak? Artinya kita punya standar dalam menentukan warna yang berbeda kan. Nah, lab itu mesti punya standar itu, standar mana yang dijadikan acuan. Ya. Nah, ketiga ini nyambung dengan yang namanya konsistensi. Setelah lab punya standar, lab itu harus bisa konsisten dalam standar yang diyakininya. Kan sering kita temui begini nih. Ini barang gua Royal Blue. Kok lab cuma kasih blue doang? Sebentar, standar Royal Blue lu kayak gimana? Yes. Nah, ini penting. Kalau bagi lu ini yang balang belentong, banyak inklusi, warna nggak keluar tapi birunya mengandung ink, warna tinta alias royal, itu buat gue royal. Oh sorry, kalau buat gue itu bukan royal. Royal itu buat gue adalah gelar kesempurnaan. Apa artinya gelar kesempurnaan? Bukan hanya warnanya harus royal, tapi clarity-nya harus mendukung. Ya, tone saturation-nya dan overall warnanya harus mendukung, baru bisa dikasih gelar royal. Makanya kalau diperhatikan di standar GRI, royal itu pasti vivid blue. Yes. Tapi vivid blue belum tentu royal. Paham kan Pak? Mana saya? Yes, Ya, yes. jadi itu penting. Nah, artinya ketika kita sudah punya standar dan konsistensi,
harusnya kita bisa meminimalisir terjadinya perbedaan. Karena gini ya, tidak ada satu alat pun yang bisa ngasih tahu batu ini warnanya warna apa. Semua bergantung terhadap mata gemologis, pengalamannya, standar acuannya, dan konsistensinya, Bang Anas. Ya, itu dulu yang penting. Kalau ketiga hal itu aja udah nggak bisa dipertahankan, susah. Karena apalagi dalam satu lab gemolognya bukan nggak satu ya, terus belum lagi punya cabang. Itu nggak gampang tuh menyamakan ketiganya antara satu lab dan lab yang lain. Maksudnya cabang satu dan cabangnya itu nggak gampang. Jangankan begitu, kadang antara saya sendiri aja, kadang kalau udah sore itu cara penilaian saya soal warna aja udah bisa sedikit banyak terganggu tuh Bang Anas. Kadang makanya sering banget batu kalau udah sore itu pasti besok pagi balik lagi ke meja saya buat saya dicek warnanya karena mata harus fresh buat ngecek warna. Jadi bener-bener, ya saya kan ada nanya kemarin sempat juga gimana sih mata, saya bilang ngecek batu sehari mungkin puluhan bahkan ratusan. Bang Adam rekor berapa sih satu hari sih ngecek batu bisa? Satu hari nggak gini, kalau batasan saya itu selalu berhenti kalau saya udah periksa 100 sampai 120 batu. Itu batas maksimal saya. Bang Oh Anas. berarti. Itu maksimal buat saya. Tapi kalau udah rekor sehari masuk batu 400 juga Gary pernah gitu batu. Tapi kita Ngeceknya. kalau ngecek maksimal 100. Biasanya saya kalau udah 100 tuh saya udah nggak mau ngecek lagi karena itu udah mata saya udah berantakan tuh Bang. Ya kan ibaratnya ngelihat tembok aja jadi vision blood itu. Berarti batu bisa berubah bang ya? Oh iya, iya. Gitu. Jadi Oh. itulah apa namanya pentingnya mata ya. Apalagi jadi udah ada satu lagi sih Bang, selain mata pencahayaan. Jadi teman-teman mesti tahu ya, ngelihat batu di jam 10 pagi, jam 2 siang sama jam 5 sore itu bisa beda loh. Ya, makanya kita di lab kita nggak berpatokan sama cahaya matahari, tapi kita punya lampu yang secara spesifik menirukan cahaya matahari yang paling maksimal dalam melihat batu. Kurang lebih gitu, Bang Anas. Itu ada lampu khususnya. Jadi jangan kaget kalau gue lihat nih batu nih ini warnanya red, kenapa Gary kasih misalnya apalah purplish red. Iya, karena pencahayaan kita pastinya lebih maksimal dibanding kalian lihat di kondisi lighting yang bisa berbeda-beda gitu, Bang Anas. Berarti ini mohon maaf karena kebanyakan kan gini, kadang ngecek nih pakai senter bang ya, berarti belum bisa maksimal juga ya. Oh enggak salah, ngecek batu nggak ada pakai senter. Tidak boleh, tidak ada ngecek warna batu pakai senter. Itu kalau jadi center Jadi semua warna berubah. Ngecek saya kalau nggak salah pernah buat video, tapi kayaknya saya khusus member saya di YouTube tuh. Ada video cara ngelihat warna batu itu seperti apa tuh saya pernah bikin kok videonya Bang Anas. Gitu. oh, udah bikin. Mm-mm. Berarti gini bang, kalau yang tadi kan standar, berarti sampelnya kalau yang Vivid Royal, ada nggak ngeluarin? Kayaknya ada sih Vibran Blue ya. Kayak saya pernah lihat sih ada Vibran Blue ya. Vibrant itu bukan gelar warna, itu gelar brilliancy. Apa itu brilliancy? Brilliancy itu kesempurnaan dari cuttingan batu yang bisa memancarkan warna secara sempurna. Paham nggak Bang Anas? Jadi beda ya. Oh, Brilliancy type is paham. not color type. Baca deh, gitu. Nah, tadi ini Jadi Bang warna Anas cuma menyampaikan poin bagus menurut saya soal sampel, ya kan? Jadi ada orang yang bilang gini Bang, kan bisa lab itu punya sampel warna, print aja warna di kertas, shade-nya blue dari blue ya 1 sampai blue ke 10 gitu kan. Ini pernah dibahas sama Richard Hughes dari Lotus bahwa salah satu challenge atau tantangan dari dunia batu permata itu nggak ada yang bisa punya patokan dua dimensi warna sebagai penilaian kita menilai batu, nggak bisa Bang Anas. Jadi satu-satunya cara yang mungkin bisa dilakukan tapi kemungkinan 0,00 sekian persen adalah mengumpulkan misalnya biru ya segala jenis warna biru yang ada di market. Tapi rasanya itu mustahil. Makanya tadi saya bilang, lab itu perlu menentukan standar dan konsisten. Jadi biarpun tanpa sampel yang misalnya ada 100 sampel warna biru, karena biru ya, semua warna ya, itu percampurannya macam-macam Bang. Betul nggak? ya benar benar Mari benar. kita bicara misalnya percampuran pink sama merah, pinky red. Pinky red aja itu ada yang pinknya 20%, ada yang pinknya 30, merahnya 70, pinknya 40, merahnya 60, betul kan? Itu baru pinky red, belum yang purple red.
belum yang orange red, Ya tadi saya keluar, punya saya itu. ya kan? Jadi artinya itu kan sulit ya untuk mengumpulkan sampel batu segitu banyak buat kita bisa punya acuan. Makanya balik lagi ke 3 poin yang saya sampaikan tadi, mata dan pengalaman gemologisnya gimana. Lalu punya standar dan tentunya konsisten. Itu yang harus dilakukan. Kita boleh punya acuan referensi ya. Pasti namanya kalau kita bikin standar tentunya kita punya referensi kan. Referensi Yes. itulah yang kita kembangkan. Ya, dan yang harus bisa mungkin kita samakan antara para pemeriksa yang ada di lab tersebut. Makanya itulah sulitnya buka cabang laboratorium. Kalau hanya mau niatnya nyari cuan, gampang bang, ya kan? Tapi kalau niatnya jaga lab, itu tantangannya emang sulit sekali. Gitu. Nah ini kan memang biasanya kan GR ini dalam tanda kutip susah gitu kalau mau cari pipit blue, pipit royal. Berarti memang standarnya udah bener-bener dicek itu bang ya di GR Betul, itu betul. bener-bener. Ya karena gini ya Bang Anas, pilihannya sebenarnya kan dua kan. Gampang kasih happy, pedagang happy, atau kita jaga mata atau jaga kualitas para pembeli dan market batu di Indonesia. Supaya apa? Supaya kalau mereka ini bawa sertifikat kita ke luar negeri kemanapun, ya ini bisa dipertanggungjawabkan, nggak akan bikin malu, gitu loh. Coba bawa Royal Blue-nya GRI mau ke lab luar mana, pasti sama dikasih Royal Blue. Insya Iya Allah kan? kayaknya sama. Karena apa? Karena apa? Karena kita punya standar itu gitu. Kita acuan standarnya, kita usaha gimana caranya standar dunia ini nih kita Mm-mm. hadirkan di Indonesia gitu. Ini bukan hanya standar similar mirip-miripan blue balang belentong keluar royal. Memang menguntungkan pedagang iya, tapi apakah mencerdaskan pembeli kan tidak. Pembeli pembeli kan jadinya oh royal blue tuh begini tuh royal. Loh, bukan. Bang Anas tahu nggak? Bahkan pigeon blood aja ya itu cuman GRS adalah lab yang akhirnya memberikan gelar pigeon blood untuk barang hit. Tadinya Yes. pigeon blood itu hanya khusus barang no hit loh. Ngerti nggak? Jadi di luar negeri itu dijaga standar-standar itu gitu. Nah, kita pengen juga seperti itu, Bang Anas. Oke, terus kalau cornflower blue, saya kan terakhir ada lihat teman itu. Memang kalau untuk GRI memang ada campuran paraplisnya bang ya, kalau untuk cornflower Kalau ya. cornflower itu violet campurannya, Bang Ah, Anas. bener-bener Ya, memang bang. lihat aja lihat Google ya, bunga cornflower. Ya, persis kok kayak begitu. Persis kayak begitu. Iya, iya, betul. Oke, berarti dari GRI cuman blue, vivid blue, cornflower blue, pipit royal ya, mentok. Royal Blue, betul, betul. Oke, ini boleh kita dengar teman-teman nggak? Tadi ada nanya nih, saya bacain dulu bang ya. Boleh, boleh, Dia boleh. nanya gimana ngecek batu yang bagus pada jam berapa katanya bang. Yang maksudnya ini orang awam bang ya. Iya, Nah, jadi ini ada pertanyaan dari teman Virus ini. Katanya gimana bang ngecek batu saat jam berapa yang bagus gitu untuk ngecek batu. Yang kita awam ya. iya. Kalau ditanya jam berapa, kayaknya jawabannya tergantung ya Bang ya. Mau jam 2 kalau awannya mendung juga sama aja, ya kan? Ya, gitu loh. Jadi ya selama dia nggak mendung ya jam 11 siang, jam 12, jam 1, jam 2 rasanya optimal. Tapi kalau udah mulai menuju sore, ya lebih baik cek lagi nanti saat siang atau pagi. Gitu loh. Oh jadi memang paling bagus pas matahari terbit bang ya. Maksudnya panas-panasnya gitu ya. Ya, enggak ya, ya pasti lagi apalagi di Kalimantan Bang, pasti panas banget kan. Sumpah. Ya kan? Tapi kalau buat yellow sama ya berarti. Jadi gini, saya pernah ada kejadian gini bang. Agak cuat sedikit sih. Tapi ya saya nggak bisa juga nyalahin mungkin punya saya ada kurang gimana. Saya ada kecil pipit yellow, kecil, saya 3RI, 2 ket, tapi saya ada yang gede, warna hampir-hampir mirip tapi nggak keluar pipit. Hmm. Nah itu kan pasti kan dari standar GRI mungkin ada sesuatu jadi nggak pipit itu pastinya. Bisa aja, pastinya ada pertimbangan tertentu yang kita ambil. Yes. Terus gini, pernah nggak dari Bang Adam selaku gemolog atau teman-teman di GRI diprotes orang gitu? Saya belinya ini pipit atau Sri Lanka, tapi kenapa di GRI keluarnya bukan Sri Lanka? Gitu. Pernah nggak Bang? Pernah, Atau ada yang pernah, nanya atau bro. ngomong? Pernah banget. Iya dong, pernah. Berarti pernah juga di komplain nih? Pasti, pasti. Kalau kalau gini Bang, buat saya prinsip saya gini, kalau semua orang senang dengan kita, tuh ada yang salah sama kita, ya kan? Yes. Jadi justru ketika ada komplain, ada kritik, lab itu gini ya Bang Anas ya, laboratorium itu nggak boleh anti kritik, ya. Lab itu mesti dengar masukan.
Abang tahu nggak? Orang kan bilang, wah lab itu nggak boleh ganti hasil. Saya bilang ya, saya dan demolog saya selalu bilang, kalau kita salah, kita keliru, lalu kita boleh ganti hasil, nggak apa-apa. Pernah bang? Misalnya, ya kan, secara saya bilang ini red, Bang Anas bilang, enggak Bang Adam, ini pigeon blood. Coba dipertimbangin, coba dilihat. Ketika kita lihat, oh benar juga ternyata masih bisa kriterianya masih pigeon blood. Nggak usah malu, akuin ganti itu revisi itu nggak ada masalah gitu. Jadi saya selalu bilang karena salah satu guru terbaik kita justru adalah konsumen. Oh jadi Gary pun oke, nggak masalah. Memang kalau memang, tapi Kalau pernah saya kejadian ganti. pernah selama argumentasinya valid benar nggak? Argumentasi bisa diterima, bisa dipahami dan valid, nggak masalah. Tapi kalau udah ngawur, banyak juga yang ngawur bang. Barang brown sapphire ini minta ini paparaca, kenapa dikasih brown sapphire? Ini ada hasil 3 lab bilang paparaca, ya udah pakai aja hasil 3 lab tersebut. Saya bilang saya nggak bisa kasih, ya kan? Jadi tiga lab paparaca di Gary keluarnya apa bang? Nggak, saya kasih brownies pink sapphire. Saya Oh bilang ya, brownies. Ya ya ya. saya nggak bisa ganti karena kita punya standar. Kalau ternyata kita keliru, boleh kita akan revisi nggak masalah. Tapi selama kita rasa kita sudah tepat, ya tolong dihargai juga gitu kan. Sebagaimana kita menghargai konsumen yang juga komplain gitu. Tapi benar pernah kejadian. Ini buat teman-teman juga. Saya kan punya kemarin Ruby ya. Dikirim ke Surabaya. Dia cuman kasih warna pink. Tapi saya bilang saya lihatnya merah. Tapi akhirnya kan dari GR Surabaya dia agak ragu juga yang dikirim ke abang. Tapi sampai ke abang akhirnya keluar pinkish juga. Ya udah saya terima. Betul. Artinya Pak ini udah yang dikasih. Tinggal kalau memang saya mohon maaf saya belinya agak mahal, saya akan tanya bisa nggak turun sedikit nih bagi saya ya, karena kan sebagai penjual bang ya. Karena saya kan belinya kan beli red nih, Iya. beli red, tapi kan hasilnya dikeluarkan ini. Katanya nggak coba lab lain, saya bukan nggak mau coba, saya bilang udah ini aja kalau lab lain yang bagus nggak masalah. Jadi paling diturunin harganya bang, jadi beda itu aja. Iya, betul. Gitu. Karena udah maksimal udah dicek ke Jakarta sudah dibawa. Iya, udah pernah kirim berarti ya. Udah 2 minggu bang alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa. Oke teman-teman, abang Adam mau nggak bisa jawab teman-teman lu nih soal sapir dulu ya teman-teman ya. Boleh, silakan. Dengan semangat. Teman-teman kalau ada pertanyaan soal sapir dulu boleh ditanyakan teman-teman ya. Biar kita coba sambil ngobrol sama bang Adam nih. Tolong coba diketik kalau ada tanya soal sapir dulu ya. Nanti kita kalau sempat waktunya kita ke Ruby sama Emerald. Tapi bentar kok ini. Jelas banget bang Adam jelasin ini. Yang penting standar sampel tadi benar. Udah kualitas itu penting banget. Oke, saya sambil nanya juga. Boleh nggak nanya ke origin nih bang? Boleh. Apa juga boleh mana saya kan. Ini berapa kali nih saya memang belinya sih Madagaskar. Tapi memang keluar Madagaskar. Bisa nggak hilap nih ya? Nih hilap nih. Tuh. Hilap nih. Madagaskar beli di Gary bisa keluar Sri Lanka. Mungkin nggak? Gini Bang Anas. Bang Anas tahu nggak? Origin yang karakter inklusi dan chemical komposisi yang paling mirip dengan Sri Lanka itu apa? Ya. Madagaskar. Oh, memang mendekati banget bang ya inklusinya ya. Betul. Ada tulisan juga nih. Jadi Madagaskar ini bang, menurut saya negara safirnya itu luar biasa. Dia bisa ada kemiripan dengan safir asal Kashmir yang udah langka banget. Dan dia bisa ada kemiripan dengan safir dari Sri Lanka, bahkan dari Birma, Bang Anas. Ya. Madagaskar berarti. Betul, itu Madagaskar. Bang Anas tahu pernah ada kejadian Gublin, GRS, dan SSIF tiga-tiganya beda. Itu fakta ya. Jadi ada orang suka bilang gini, ngecek origin itu alat advance yang ngasih tahu origin mana. Jadi kalau lab lu nggak punya alat advance yang canggih, lu jangan charge mahal-mahal buat origin, nggak bisa. Itu buat saya belajarnya kurang jauh. Nah ini penting. Yuk teruskan Bang Adam, teruskan. Saya baru kemarin saya ambil course yang GIS, saya bilang soal origin itu. Itu saya bahkan posting di Facebook. Itu gurunya di sana bilang, dia bilang, even if you have a $1 million equipment, meskipun kamu punya alat $1 juta, tetap tools utama dalam memisahkan origin adalah gemologis yang berpengalaman dengan mikroskopnya. Alat advance itu penting untuk apa? Untuk
mengurangi kemungkinan-kemungkinan dari yang 10, 5, 4 sampai akhirnya ada 2, 3 kemungkinan. Jadi ketika kita analisa, tinggal hanya memisahkan antara A, B, atau C, bukan A sampai Z. Paham nggak Bang Anas? Yes, mungkin memantapkan hati Bang ya. Bahasa itu Iya, iya, memantapkan hati. apa Yes, namanya? Betul. memantapkan Tapi hati. jadi alat SPM itu fungsinya itu Bang Anas. Jadi kalau ketemu ya lab yang ngomong ke Anda teman-teman semua, oh alat saya bilang originnya ini, itu bullshit ya, itu nggak ada, tidak ada itu. Ya, Jadi sama sekali tidak ada sama sekali alat yang memastikan, oh maksudnya itu bukan memastikan sih, tapi daya tambah lah Bang ya, daya tambah ya mungkin. betul. Namanya alat SPM itu untuk membantu. Ya, jadi kita itu menganalisa, oh di mikroskopik seperti ini, oke mari kita coba analisa trace elemennya. Trace elemennya bagaimana sih? Kalau bicara safir, oh ini basaltik, oh ini metamorfik. Itu bisa dibedakan di alat advance. Tapi selebihnya itu balik lagi ke pengalaman ya, apa namanya mikroskop, pengalaman dan keilmuan yang dimiliki oleh tenaga ahlinya. Itu makanya jangan kaget kalau Indonesia itu origin tuh bisa beda-beda jauh ya, karena mungkin ilmunya berbeda, ya pengalamannya berbeda. Jadi hal-hal seperti itu tuh penting, Bang Anas, gitu. Ya gini kan, kalau kita jujur bagi kita pedagang Bang Adam, memang origin ini sangat penting kalau buat menaikkan harga Betul, lah. Bang Adam tahu lah. betul. Karena kan memang biar gimana pun dari orang tua dulu taunya cuma tiga, Burma, Sri Lanka, Kolombia. Ya, karena memang pada zaman itu cuma 3 itu origin yang terkenal. Kan negara-negara sekarang ini kan challenge origin makin sulit karena negara-negara lain ketemu batu kan. Dulu mana ada safir dari Nigeria, mana ada safir dari Ethiopia, ya kan? Sekarang ada. Artinya challenge kita juga sebagai lab, sebagai gemologis di dunia pun akhirnya menjadi mempunyai challenge baru, gitu Bang Anas ya. Oh berarti memang dulu memang tiga itu aja yang beredar atau Ya, gimana Bang? yang kebayang dulu kan kayak misalnya Safir. Safir itu dulu mana sih? Birma, Sri Birma, Lanka, Sri Lanka. Thailand, ya kan? Thailand, Madagaskar aja baru tahun berapa mulai ramai, ya kan? Makanya dulu dokter Edward Gublin, pendiri Gublin, ya kan beliau tuh yang memprakarsai riset soal origin. Saat itu masih dikit, makanya bisa terdokumentasi gitu. Kok ini ada pertanyaan Bang, kayaknya bisa jawab nggak ya? Bang, kalau Sapphire Star di cutting apakah akan berubah kualitinya? Oh, itu kayaknya yang lebih paham tukang cutting dan Tukang pengambil cutting itu bener ini ya. kayaknya tukang cutting. Dan mungkin tanya ke Bang Anas mungkin bisa lebih jawab itu daripada saya. Itu ada Bang Isan tuh juga. Halo-halo Halo Pak katanya. Irsan, Pak Irsan ya Pak Irsan. Oke oke. Ini Bang Isan juga udah di podcast Bang Adam. Teman-teman Iya. ada yang nanya lagi nggak teman-teman soal Blue Sapphire teman-teman? Bang Anas kapan nih ke Jakarta nih biar main podcast saya nih. Artinya saya udah paham berarti Blue. Ini saya masih bingung gini. Gini Bang. Tadi kan nggak saya bahas presenter ya. Pipit Blue, pipit Royal, yang membedakannya apa Bang? Gini, tahu kan Bang Anas Royal itu kan warna biru tinta, Bang Anas. Cinta, tua banget. Ketika warna biru tintanya ini bermain, plasternya keluar. Ini saya bicara bahasa pasar aja ya, nggak usah bahasa teknologi lab. Ya, biar. Plasternya keluar, kalau kata anak orang lasernya muncrat-muncrat. Lalu inklusinya tidak mengganggu keindahan warna secara keseluruhan. Itu pantas dikasih gelap. Lalu warnanya juga rata ya, tidak ada belang-belang. Kalaupun belang mungkin ya 5-10% bisa tolerir, oke lah. Itu masuk di Royal Blue. Tapi kalau birunya bagus, vivid, bermain semua, lasernya main, tapi birunya kurang ada warna tintanya, itu pasti nggak bisa dapat gelar Royal. Makanya biasa vivid blue doang gitu, Bang Anas. Oke, paham. Walaupun ada serat dan lain-lain masih nggak apa-apa masuk Nggak Royal. apa-apa selama tidak mengganggu overall look-nya. Gitu. Oh, siap. Kalau Ini ada yang nanya Bang. fungsinya udah mengganggu, udah bikin menutupi warna, keluar ke atas, dilihat kurang indah batunya, susah ya. Pada intinya kan Royal Blue, Pigeon Blood itu kan gelar kesempurnaan dari warna batu kan. Kesempurnaan itu kan bukan hanya soal warna kan, tapi soal bagaimana warna berpadu dengan cuttingan batu ya, bermain atau tidak warnanya gitu, kurang lebih seperti itu Bang Anas. Oke, ini ada pertanyaan dari Bang Slow Respon. Gimana membedakan inklusi Madagaskar dan Sri Lanka, Bang Adam? Buat yang mungkin kita-kita yang awam gitu, kayaknya ada susah ini kayaknya. Nggak bisa, itu banyak banget. Jadi cowboy gue nih. itu
tidak semudah itu Bang Anas. Itu nggak semudah itu memang, gitu loh. Ya, gini, sebagai pedagang batu atau Hmm. pecinta batu yang experience, mungkin dia punya sense atau intuisi. Ah, ini kayaknya Sri Lanka. Ah, ini kayaknya Madagaskar. Ah, ini kayak Birma. Kayak papa saya, itu ahli ruby luar biasa Bang Anas. Yes, tahu saya bang. Oh, Tahu itu banget. itu dia bisa lihat ruby, dia bisa tahu ini Birma, ini Mozambik. Tapi kalau ditanya kenapa Birma atau Mozambiknya, ciri apa dalamnya, dia nggak bisa jawab dong. Kenapa? Karena itulah gunanya sekolah kita kan. Sekolah Iya. itu untuk menjawab itu lebih secara saintifiknya, bukan secara intuisinya. Saya sering diskusi sama papa saya, diskusi Pak ini batu ada case seperti ini, warna seperti ini menurut papa apa? Dia bisa kasih input, ya kan? Tapi dia tidak bisa kasih input dari sisi inklusi. Dia keker, dia tahu inklusi seperti apa, cuman dalam perspektif dia. Sedangkan di lab itu kan beda perspektifnya, pendekatannya yang berbeda. Gitu Bang Anas. Siap, siap. Ini ada nanya juga nih. Tadi saya punya. Mana ya pertanyaan saya baca dulu. Sebentar, saya cek dulu nih. Oke, berarti pada intinya inklusi nggak bisa kita awam bang ya. Paling nggak yang expert mungkin bisa, yang udah pengalaman ya. Ya itu pun tidak menjamin kok. Gitu Pak, nggak menjamin kok. Mau se-expert apapun ya, gitu. Pasti pasti ada kemungkinan kelirunya ya. Karena kan batu ini kan banyak. Kadang-kadang kan saya sering ketemu case gini. Mana ada ini warna kayak gini, apa namanya Zambia, ini warna Kolombia nih gitu. Ya kan? Saya suka ada case gitu. Ini warna Kolombia, nggak mungkin warna Zambia kayak begini. Kamu udah lihat Zambia berapa berapa puluh kilo emang ya? Ya kan? Emang batu cuman yang ada yang kamu lihat aja. Batu satu dunia berapa banyak? Artinya Yes. selalu ada kemungkinan-kemungkinan, nggak bisa bilang warna begini emang nggak ada di Brazil, warna begini nggak ada di Sri Lanka, warna begini nggak ada di Madagaskar, nggak bisa Ini ada gitu. pertanyaan lagi bang. Saya bingung juga jawabnya nih ya. Kobalt Nah, dalam sapir apakah ada bang? Kobalt apa-apa? dalam sapir. Kobalt, kobalt. Kobalt Yang saya tahu di Spinel, di Safir, saya nggak ada. mesti dicek ya. Saya nggak bisa bilang nggak ada atau ada. Saya khawatir salah. Ya saya mesti cek dulu deh. Yang pasti di Spinel ada. Di Safir saya mesti cek. Sepertinya nggak ada, tapi saya mesti cek. Bisa aja ada. Nggak ada ya. Oke. Jadi teman-teman ini disclaimer ya. Tidak semua hal mungkin saya bisa jawab atau saya tahu karena saya juga punya ilmu saya masih terbatas. Jadi mungkin kalau ada yang nggak tahu saya akan bilang saya nggak tahu gitu ya. Siap, siap. Oke teman-teman, masih ada pertanyaan nggak? Ini kalau pertanyaan Bang Prabu ini karena belum membahas ke sapir ya. Saya bingung mau tanyain ini. Berarti Bang banyak varian permata dari daerah galian baru selain yang lama. Maksudnya gimana nih Bang Raden ya? Nih teman-teman banyak yang penjual juga ini Bang Adam yang masuk ini. Iya Jadi iya. teman-teman yang di TikTok ini alhamdulillah sekarang benar-benar bagus. Jadi yang dulunya dari Facebook sekarang pindah ke sini, dari YouTube pun pindah ke sini. Saya seneng lah. Saya dulu pertama kali main TikTok itu bang, saya lupa deh, setahun setengah apa 2 tahun lalu deh. Saya pernah umumin di YouTube saya mau ada. Itu pun saya dipaksa bikin TikTok sama editor YouTube saya ya. Jadi YouTube Yes. saya punya tim ya, ada tim. Oke, boleh menyimpang nggak di pertanyaannya Bang? Ada yang nanya nih. Dasar menentukan kobalt di spinel gimana? Nah ini ada yang nanya, kayaknya nih agak mau beli kayaknya ini. Mana mana. Dasar menentukan kobalt di spinel. Jadi pertama, cobalt itu reaksi di Chelsea filter namanya. Dia red, bukan reddish ya, red strong. Tapi yang kedua kita mesti cek di alat namanya UV Visnir. Itu Yes. baru ketahuan elemen kobaltnya ada atau tidak. Itu. Jadi selama ini untuk Gary, kobalt memang susah keluarnya. Susah tapi ada. Kayaknya belum lama di Surabaya masuk deh Cobalt Blue Iya, Spinel. ini saya itu, Bang. Oh ini sih. Jadi jadi gini Bang Anas, kita itu ada grup gaya di Jakarta dan gaya di Surabaya. Jadi tiap hari itu pasti kita kontrol satu sama lain tuh. Maka saya tahu. Oke, oke. Cuma saya Teman-teman nggak kita tahu punya coba ke siapa. Saya Ruby ya nggak tahu teman-teman punya ya. siapa. Ini udah setengah jam, saya pengen tanya Ruby lagi nih Bang. Nah, sebelum ke Jamrut. Tadi kan saya ada nanya soal Ruby, origin nanti dulu, Pinkies dan Red. Nah, tadi kan Abang ada sempat bilang bahwa Pinkies itu ada yang 20%, 30%, 40%, ada Rednya. Biasanya untuk menentukan Pinkies itu pasti kan lebih banyak itu. Yang untuk Rednya Bang. Karena kan Pinkies itu ada dua nih. Gaya itu ada dua. Ada Natural Ruby, ada Ya, terus Natural Pinkies Red Ruby. Nah, boleh jelaskan nggak Bang? Bisa. jadi gini, kalau natural pinky set ruby itu artinya kandungan pinknya cukup banyak tuh. Sehingga barang tersebut kalau ada yang bilang pink safir juga nggak salah,
disebut Ruby juga masih bisa diterima. Itu by the way, ini tuh gelar Pinky Set Ruby itu GRS, kita tiru GRS. Oh ikut Jadi GNS, iya oke oke. betul. Jarang Bang GRI itu jarang keluarkan apa-apa kalau belum ada acuannya. Nggak berani kita, gitu loh. Jadi Oh mesti berarti ada nggak acuan. berani menambah sendiri gitu ya? Belum berani lah, gitu Oh, kan. siapa Jadi tahu kan bisa pinky set red aba-aba gitu tambahan gitu. tapi kalau gitu Bang Anas yang tanda tangan Bang Anas aja. Oh berarti jadi kalau natural ruby keluarnya pinky set, nah itu beda lagi bang. Gimana tuh bang? Ya, itu artinya mungkin pingnya tidak sebanyak itu, cuma masih masih terlihat dengan jelas. Tapi begini Bang Anas ya, Hmm? standar dunia soal pinky shred soal ruby itu menurut saya agak cukup menurun. Bukan dalam hal yang negatif ya, tapi Karena dalam arti banyak sekarang barang-barang pinky shred di lab-lab luar keluarnya red doang. Nah, saya berusaha berpositif thinking aja. Itu mungkin karena ruby yang red doang makin langka. Jadi kalau masih ada pink 30% lah, itu mereka masih masih terima sebagai red doang. Gitu, Bang Anas. ini ada yang nanya telat sih tadi tanyaannya, apakah nih bingung juga saya, apakah batu daerah Indonesia ada natural sapir bang? Kayaknya pernah Ada, dibaca. Ada. ada itu jangan Bang Anas Ada, tahu. itu jangan Itu benar. jangan ada, ya kan? Iya. Itu jangan. Banyak, saya Hmm. punya banyak sampel itu. Ya, tapi kecil-kecil ya, kecil-kecil. Oh berarti udah terima sampelnya? Udah, saya terima banyak. Kan Pak Ayub yang ke hutan Iya, langsung. dulu awal-awal ya ya Ayo oke. pelukan langsung, dapat langsung di sana banyak warna-warni. Belum lama saya periksa kok, cuman kita belum kasih origin ya, karena masih karakter-karakter inklusinya masih sulit untuk dibedakan. Yang pasti dia mirip-mirip barang-barang basaltik lah, mirip barang Tanzania, mirip barang Thailand, gitu-gitu karakternya. Oke, berarti teman-teman ingat ya, Indonesia, alhamdulillah kita juga punya sapir di Tujang. Sebenarnya udah lama tahu juga dan sampel juga ada juga sebenarnya udah punya juga sampel, cuman Masih masih kecil, bahan. ya, Ya, size kecil. kecil. Cuman memang aromanya memang kayak agak Afrika bang, kayak mada kayak gitu. Ya, tergantung multicolor lah bang, ini macam-macam. Mm-mm. Ini dari tadi ada yang bahas soal umbelite ya, umbelite. Boleh boleh boleh. Coba abang kalau ada boleh boleh. Saya Oh iya. saya baru ada video baru tuh di YouTube soal Umblight Garnet, boleh nonton deh. Itu kayak lengkap banget saya jelasin di situ deh. Ah Umblight iya Garnet. karena Gary belum pernah kasih gelar umbalet. Begini Bang Belum. Anas, Umblight itu trade name. Yes, penamaan. Beda, beda sama Rhodolite. Rhodolite itu nama varian. Yes. Umblight itu trade name. Yang jadi masalah di Indonesia, Pyrex almandine yang warna purple itu kan harusnya Rhodolite. Tapi di sini dikasih Umblight. Itu salah. Kenapa? Karena Umblight itu harusnya dominan Pyrex specertine. Detailnya ada di YouTube saya, nonton aja. Nanti kan karena kan pembahasan Oh, ini kan lebih ke berarti Ruby Emerald. Pak Pak Erop seperti berarti merah ke oren-orenan ya? Nah, itu kan Pyrex specertine umumnya seperti itu. Kenapa Yes. Umblight ini jadi langka, jadi bervalue karena dia Pyrex specertine tapi warnanya kayak rhodolite. Oh jadi saya salah juga dong. Saya tahunya sampai sekarang memang purple keping-pingan. Apa? Yang Pyrex yang mana? Umbalet. Ya betul, Umblight warnanya itu betul. Cuman jenisnya bukan Pyrex almandine, tapi Pyrex specerine. Jadi Oh. yang biasanya warna pink itu kan Pyrex almandine, rhodolite, ya kan? Nah ini Umblight itu enggak, dia Pyrex specerine. Itu yang mesti teman-teman tahu. Di YouTube saya lengkap kok, nanti nonton dulu aja, nggak Oke, lama videonya. teman nanti meluncur ke sana. Ini Ya, ada Mbak Nurul nih. Nah ini nggak dibacain ini. ah, Untuk menentukan warna red ruby Burma GRI, apakah harus benar-benar murni red tanpa benar-benar ada bias pink sama sekali? enggak juga, enggak juga. Selama overall looknya masih kelihatan red sangat amat dominan, jarang lah Mbak Nurul, jarang, terutama ruby dengan high chromium ya, seperti Birma, ya, Tajikistan, Afghanistan, ya, Mozambik sebagian, jarang nggak tidak mengandung pink. Justru ruby-ruby yang mengandung pink itu, ya ruby-ruby yang merah doang itu biasanya yang low chromium bahkan, seperti dari Thailand, ya kan, seperti dari Madagaskar gitu. Jadi kalau bicara Birma, khususnya Birma dan Mozambik, meskipun ada pinknya, tadi saya bilang kan lab-lab luar aja sekarang kasih red aja kok. Ini jujur ya, saya kan ada juga yang lab luar, warna mata saya bang, yang mata saya lihat itu masih ada pinknya, tapi bisa keluar loh PB loh. Iya, justru nah kalau itu emang lagi jadi banyak omongan Bang Anas. Banyak Oh. itu di luar negeri di Bangkok itu jadi omongan karena banyak barang pinky shred malah keluarnya pigeon blood gitu. Cuma Tapi nggak sebut saya ya. nggak tahu ya kenapa itu bisa terjadi ya. Gitu. Ini ada mau nanya lagi, mau tanya. Banyak juga yang nanya tuh Bang. Iya, alhamdulillah bang. Makanya nih mau tanya merah pantah campur oranye itu baru paparaca kah bang? Oh, soal paparaca bang. Bapak aja. Jadi untuk menentukan paparaca dari Gary gimana sih bang?
Ya selama warna batunya antara orange dan pink, pink dan orange, lotus flower atau warna sunset, ya kan? Lotus flower atau bara rokok itu pinkish orange, lotus flower orange pink. Ya udah. Berarti kalau ada brown nggak bisa sama sekali. Eh, iya, nggak bisa. Kalau berdasarkan acuan standar dunia nggak bisa. Walaupun kita pernah di tahun 2013, kita pernah satu kali dua kali keluarin brownies orange pink sebagai paparaca ya. Tapi ya itu namanya kita belajar ya. Yes. Ternyata enggak. Bahkan dulu juga kita HBE pun sebenarnya kan udah nggak boleh kan sekarang Ya, repliknya udah. sama. Dulu kita kasih kan, sekarang kita udah nggak kasih. Artinya ya kita berkembang lah bersama dengan market dunia seperti apa, keilmuannya ya kita harus ikut sama-sama berkembang lah, Bang Anas. Oke, oke. Berarti tadi nih Bang ya mohon maaf nih. Bisa berarti kalau misalnya nih ya contoh saya ada ruby pinkisnya mengandung 20% apa 30% di warna batu itu pinkis 70%-nya merah dominan bisa nggak keluar itu Bang? Gini, tergantung Bang, gini loh. 20%-nya Bang Anas sama 20% standar GRI sama nggak? Itu lagi ini yang penting. Nah, makanya saya bilang kayak kita saya masuk awam. Nah, ini makanya saya bilang daripada kita menduga-duga, lebih baik serahkan saja ke ahlinya. Percaya dengan siapa, silahkan ke lab manapun, yang penting Iya. kredibel. Kalau dianggap salah silakan dikomplain. Ada kok jalurnya. Jalur komplain tuh bisa diloket atau bahkan bisa telepon bicara dengan gemologisnya. Ya kan? Oh, Kalau berarti Bang bisa Adam dong. bisa dong. Bisa, saya sering banget customer nelpon ke GRI ngomong, saya pasti saya angkat atau Mas Muhammad, kalau Surabaya ada Mister Aktab, ya kan. Bahkan saya aja ada punya punya manajemen, WhatsApp manajemen saya pribadi ya. Itu banyak banget orang konsul sama saya, walaupun yang megang bukan saya handphone ya, tapi suka dikasih ke saya kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saya suka jawabin. Saya prinsip saya Bang Anas selama itu perihal edukasi, saya nggak pernah nolak gitu. Intinya gitu aja sih, ya kan. Mas, ini kalau masalah warna gini loh Bang Anas. Gini loh, yang mesti teman-teman paham ya, kerjaan kita di lab satu hari itu meriksa batu, berbagai macam, berbagai varian, berbagai kombinasi warna, Yes. gitu. Jadi terkadang kalau menurut kalian tidak sesuai, ya, kalian mesti paham juga bahwa kita itu mungkin jauh lebih sering ngelihat warna batu dibanding kalian, gitu loh. Ngerti gak sih? Ya Pasti kan? pasti. Sama kayak kita ke dokter, ya, kita bilang ke dokter nih, aduh hidung saya sakit, kayaknya saya ada bisul. Kata dokter, gue udah 100 kali lihat kayak begini, ini bukan bisul, ini upil lu aja belum dikorek. Misalnya, ini kan bahasa bercanda-bercandaan ya gitu kan. Jadi ya, setiap profesi kan memang punya keahliannya masing-masing. Kecuali tadi seperti saya bilang, tetap ngerasa nggak sesuai, silakan dikomplain, silakan dikritisi, silakan diobrolin dengan gemologis yang bertugas. Karena kalau ada Ada gemolog yang nggak mau pertanyaan saya ngobrol, nggak mau juga. ngejelasin, ya itu berarti keliru gitu. Tapi nggak tahu terserah Bang Adam mau jawab apa enggak nih. Apa tuh? Ada batu sapir katanya dari Kalimantan katanya hasil di GRI originnya Madagaskar. Gimana penjelasannya? Gimana gimana pertanyaan? Apa pertanyaannya? Ada batu sapir, tapi kata beliau dari Kalimantan, Ya. dimasukin ke GRI, originnya keluar Madagaskar. Gimana Oh, penjelasannya Bang? tadi kan Oke. tadi saya bilang, origin Indonesia itu belum bisa konklusif secara dipastikan karena banyak Hmm. kemiripan dengan negara-negara lain, Tanzania, Thailand, bahkan Madagaskar. Jadi sangat mungkin kalau keluar ternyata Madagaskar. Jadi Gitu. pada intinya sebenarnya nggak ada masalah sih originnya yang penting sekarang saya pengen gini Bang. Orang-orang gini maksudnya itu kayak saya juga memang sekarang saya lebih pilih kualitas sih sebenarnya. Jadi kadang lu mau dari Ethiopia ke atau Tanzania Mada kalau memang bagus ya udah bagus aja. Ya, Nah, betul. tapi karena ya daya jual sini soal daya jual kita kan pedagang ya gimana pun pasti pilihnya origin yang itu. Ini mau ada kata Pak jelasin bener-bener. Oh ini game gelarnya oke ini penting nih. Ada pertanyaan dari Bang Riki. Ini mumpung ada Pak Adam, Pak jelasin yang bener-bener gemolog itu gelarnya apa aja. Sensitif nih, sensitif. Iya itu. Jadi Atau terus nggak apa-apa lah kalau saya jawab dah. nggak apa Kalau nggak apa. memang Saya jelasin gini. Saya jelasin. Kalau di GIA mm-mm. ya cuma satu gelarnya, graduate gemologist. Ya, graduate gemologist itu apa? Orang yang telah menyelesaikan graduate colorstone, menyelesaikan graduate diamond, dapat GG. Di AIGF itu gelarnya AG sama, ya, menyelesaikan diamond, menyelesaikan colorstone, dua itu. Itu sekolah loh, itu sekolah, ya. Yes. Nah, di Jerman ada lagi, misalnya di sekolah lain. Kalau di Inggris itu Gemologica Britain, gelarnya FGA, ya. Ada FDA. macam-macam lah, tergantung sekolah-sekolahnya. Cuman yang pasti harus yang sekolah. Nah,
Sebenarnya kalau kita masuk ke satu lab, itu dia udah nempel kayak 10 atau 15 sertifikasi, kemungkinan besar itu adalah sertifikasi seminar atau kursus. Karena kalau dia gemolog, dia akan tempel 1 maksimal 2 sertifikat cukup. Simpelnya gitu aja. Nah, kalau udah lihat juga, di cross check dong. Kan gini kan, permasalahannya di Indonesia ini terutama, kita itu malas memvalidasi atau memverifikasi sesuatu. Jadi kita Yes. ini gampang dibohongin. Dikasih embel-embel, gue ini GIA alumni asosiasi percaya. Cross check nggak? Bener nggak dia GIA? Kan gampang sekarang. Jadi kita juga mesti cerdas. Nggak bisa kita cuma ngarepin lab ini mesti kasih edukasi. Sampai kapan kita juga udah edukasi. Cuman kalau dari kitanya tidak mau mencerdaskan diri kita, sulit banget, Mas. Gitu. Oke, Ruby selesai ini teman-teman udah jelas ya teman-teman, sebenarnya agak agak rumit ya, agak bahaya juga sih yang tadi ini. Karena ini menyangkut soal ya usaha dan peringasi, jadi kita skip dulu lah. Betul. Betul. Soal pipit thread, Ruby dan pigeon blood, itu gimana juga nentuinnya? Gimana gimana tentang Ruby, Pigeon Soal Blood? Ruby yang pipit thread, saya kan ada punya satu udah sold out, yang pigeon juga sudah sold out. Nah itu gimana nentuinnya juga kalau untuk Ruby? Hmm, Apakah boleh, bentar, apakah boleh masih ada pinkisnya sedikit atau murni dia boleh, raw boleh, delapan ratus boleh ribu? Mas. Boleh, Oh, boleh. Oh, boleh. boleh, Oh, boleh. masih Jadi dia. sebenarnya Ini ada Bang konsepnya Asad ini. Ada Bang Asad, ada Bang Asad. ada siapa banget Set? Bang Asad Bang ya. Set. Waduh, Bapak Jenggot. Ini betul. Jadi gini, Bang Anas. Pada dasarnya gini, Pigeon Blood itu kan gelar juga ya, sama kayak Royal Blue. Jadi Yes. penilaiannya sama, ya. Yang dinilai pun sama. Jadi menilai Pigeon Blood, Royal Blue itu bukan hanya tok dari warnanya doang, enggak ya. Ada faktor clarity, semuanya yang pada akhirnya memberikan efek terhadap warna tersebut. Nah di Pigeon Blood, kalau bahasa pasarnya, Pigeon Blood itu adalah merah metalik. Ya kan benar ya? Jadi Yes. merah Benar. nyala. Nah, kenapa sih metalik? Biasanya pigeon blood itu kebanyakan dikasih untuk origin-origin ruby yang kromiumnya tinggi. Kromium tinggi ini menciptakan merahnya lebih metalik, ya. Tapi belakangan GRS tuh kasih juga pigeon blood untuk barang yang kromiumnya agak rendah. Biasanya dikasih di appendix sama dia. Jadi di appendix tuh dia bilang meskipun ini kromiumnya rendah, tapi ini pantas loh gue kasih gelar pigeon blood, gitu. Oke, ini ada yang nanya tapi agak rancu juga, tapi terserah Bang mau jawab apa enggak. Bang, kenapa Pigeons Blood treatment HC nggak diakui market Bang? Tolong kasih penjelasan. Agak susah nih Bang jawab ini. Bentar, HC, HC nggak Bang. diakui market maksudnya gimana? Ini mungkin soal dagangan, gak usah lah. Ini kayaknya ini Bang Reja. Ini kayaknya pertanyaan ini kayaknya harus ke pedagang aja. Karena kalau untuk gemolog, seingat saya sih kalau Gary dia keluarin HC major dia, nggak ada yang lain. Pernah nggak? Oh, ada HC moderate ada. Oh Kalau Bang ada. HC minor juga ada, Bang. Jadi itu kan masalah ke tingkat keparahan gelasnya. Jadi gini, ini cerita sedikit ya, cerita Yes, yes, sedikit yes. ya. Belum lama itu ada salah satu konsumen ngobrol sama saya lah, diskusi soal batu, datang ke saya. Dia bilang gini, dia ngobrol sama saya, cerita diskusi soal batunya kenapa nggak Alexandrite saat itu ya. Saya jelasin segala macam. Terus dia bilang gini, Bang Adam, tapi saya boleh curhat nggak? Dia bilang. Saya kecewa deh, agak kecewa sama Bang Adam. Loh, kecewa kenapa? Saya bilang, iya Bang Adam pernah keluar statement bahwa glass fill itu kandungan rubinya cuma 20-30%. Setelah Bang Adam ngomong gitu, harga glass fill di market saya drop, jatuh. Saya bilang, gini loh, saya bilang, terkadang kebenaran itu emang agak pahit untuk disampaikan, saya bilang. Yes. Tapi, omongan saya jangan disalahartikan bahwa kita jadi anti sama Ruby HC. Enggak. Ya, jangan. Kita harus tahu budget kita. Kalau kita punya budget let's say 500 ribu, kita pengen punya Ruby, beli Ruby HC itu nggak apa-apa. Ngerti nggak? Ya, nggak ada yang salah. Jadi jangan alergi dengan Ruby HC. Memang perawatannya lebih ekstra hati-hati ya. Ya, terutama HC major. Karena emang faktanya kalau HC major itu paling ruginya 23%. Tapi kan ada harga di situ. Tentu harganya kan murah. Kalau harganya murah sesuai sama kantong, merahnya nyala, mentereng, kita suka kenapa enggak? Ya. Jadi buat teman-teman yang jual batu ruby HC, jangan khawatir, silakan jual dan edukasi bayarnya, edukasi bayar kalian gitu. Ya, ini memang HC major, makanya harganya murah. Kalau kamu mau yang mahal jangan beli yang HC. Cuman HC ruby ini biarpun murah, tapi lihat tuh nyala. Kamu mau nyari yang nyala, apa nyari yang budgetnya kamu nggak kuat kan gitu kan? Ya kan? Jadi edukasilah seperti itu ke para bayar-bayar kalian gitu.
Ini HC sama HF sama nggak bang? Sama kayaknya, cuma Nah, beda itu kan nama. jadi Bang Anas, HC itu GRI yang pertama kali buat istilah di Indonesia. Nggak ada itu HC dari dulu. Kita yang buat gelar pertama untuk menandakan Ruby itu glass fill. Tapi selama Bang Adam ngecek kan Bang Adam bilang 20-30% yang rubinya. Yang minor itu berapa kandungannya Bang? Kira-kira glass fill-nya? Mungkin 20% maksimal. Tapi gini ya, angka ini jangan diartikan angka yang linear ya, pasti segitu. Ini kan masalah analogi aja gitu. Ya kan? Ya kurang lebih 20%, 30% itu minor. Kalau udah 40 itu udah masuk moderate ya. Di atas itu ya udah masuk major. Gampang kok kalau lihat yang major kan ya kelihatan retakan rambutnya semua gitu kan. Cacingnya Bang, kalau bahasa kita pasar cacing, Iya, cacing. iya, iya. Ya, ada pokoknya ada harga, ada kualitas ya kan. Jangan buat ini pasti pasti ada penjual dan ada pembeli yang lagi nonton kita, Bang. Ya kan saya pengen menyemangati semuanya ya. Batu itu sesuaikan dengan budget kalian ya. Kalau budget sekian nggak usah malu, yang penjual hasil juga nggak usah takut, silahkan jual dagangan kalian dengan apa adanya. Ada marketnya kok gitu, ya kan? Pernah nggak di GRI keluarin sertifikat HC pipit red? Enggak pernah, enggak pernah. Nggak pernah. Berarti mentok di warna red doang. Betul, betul. Kenapa? Itu ada alasannya. Karena pada dasarnya itu kan vividnya itu terjadi karena bantuan gelasnya tadi itu. Makanya kita nggak mau ngasih. Ini anak saya baru pulang nih. Berbalik. Apa lagi ini apa? Oke, lanjut bang. Oke, Ruby. Teman-teman silahkan kalau ada yang nanya soal Ruby, teman-teman boleh teman-teman di komen teman-temannya sebelum nanti kita ke Jambut teman-teman. Iya, biasa aja. Oke, makasih banyak nih Bang Adam. Ini banyak bagus viewernya nih. Ini bukan viewer palsu ini. Jujur ini viewernya ini rata-rata pedagang bayar asli ini. Iya, Eh, iya. oh ini ada nggak HC bisa turun nggak warnanya Bang? Turun. Eh, Berubah nggak pertanyaannya, turun ke warna? pertanyaannya kayaknya lebih baik ditanya ke pemain batu yang udah pernah kerum bareng AC ya. Saya takut salah ngomong deh. Saya takut salah ngomong. Gini, kalau merahnya turun harusnya enggak ya. Harusnya Nah, enggak. Tapi kalau misalnya AC yang parah itu jadi terganggu, cracknya agak kebuka, kalau di chrome saya pernah dengar cerita bisa jadi. Makanya kalau chrome batu copot aja batunya biar cari aman. Ini aman. oke teman-teman, ada nggak soal hobi lo teman-teman? Biar pasti Om mau nanya. Coba Oke, itu, coba itu. anaknya dadah, halo. Ini Om mau nanya, banyak ruby yang harga ratusan ribu itu asli natural nggak ya? Makasih astaga. Gini, ini Bang Bang Anas Adam yang bisa jawab. jawab kayaknya. Bang Anas yang jawab itu mas. Ya, jadi kembali ke penjual, abang bisa tekankan ke penjualnya, tanya itu natural apa enggak, tolong minta garansi, itu aja. Iya, iya. HC merahnya bisa turun, tadi udah dijawab harusnya sih enggak, tapi ada kejadian saat di chrome dia bisa turun warnanya. Ya, gitu. Oke, oke sebenarnya ya benar kata Bang Arsad juga Bapak Jenggot ini saya udah mulai juga. Nah di sini agak jelek di sini ini jujur di sini agak malas buat copot. Ini benar, ini udah benar. Jadi kalau batu apapun sebaiknya saat chrome dicopot aja. Lebih aman kan? Mm-mm. Boleh Bang, Iya, lebih cas. ampun Kamar dulu ya, bentar ya. oh iya benar. Bang Adam, nah ada Pak Erik juga nih kayaknya. Oke, Erik Islamen juga ada ini, rame nih. Ini boleh kita kembali ke Jambut dulu dah, karena gini, boleh jelasin nggak singkat doang. Di Jamrut, Emerald, terutama di Emerald, kenapa Emerald oilingnya dibilang non di GRI, insignifikan, minor, minor moderat, dan moderat? Kenapa tuh maksudnya tuh Bang Anas? Maksudnya itu berapa banyak, non dulu dah. Saya kan ada nonnya. GRI kalau udah keluarin non di Emerald, apakah benar-benar dia murni tanpa oiling sama sekali? Betul, kalau udah non iya. Gitu. Udah dicek bener-bener berarti bangnya memang non tanpa oiling sama sekali. Betul, kalau udah non udah nggak ada oil. Gampang sih Emerald tuh ngeceknya, lihat aja Bang, ada cracknya nggak sih? Selama dia nggak ada crack nggak akan ada oil. Mau dicemplungin 7 hari 7 malam kagak bakal masuk tuh oil orang nggak ada cracknya kan. Kalau untuk insignifikan, Jadi dikit banget berarti. Mungkin ada satu crack sedikit yang sebenarnya tidak mengganggu apa-apa. Oilnya juga tidak penetrasi dalam gitu ya. Sedikit sekali itu signifikan. Kalau minor dikit. Minor moderate ya itu lumayan lah ya. Moderate lumayan banyak.
Itu mineral moderat juga ikutin GRS itu. Hmm. Mbak Om itu red sapphire sama ruby sama nggak? Kayaknya nggak ada deh red sapphire ya. Kalau kalau red ya udah pasti jadi ruby. Jadi ruby Nah, yang benar. banyak kejadian itu kan sebenarnya warna pink tadi Bang Anas. Menurut Bang Anas merah, tapi menurut lab pink misalnya. Itu sebenarnya itu kali ya maksudnya ya. Ada pertanyaan dari Bang Erik nih, Kristalmen nih. Wah, Coba Bang dikasih Erik, apa penjelasan kabar Bang Bang. Erik? Kok Erik sehat ya? Coba dikasih penjelasan Bang, cake sama inclusion itu sama nggak di Emerald? Oke. Sebenarnya gini, konsep inklusi itu apa sih? Inklusi itu kan sesuatu yang ada di dalam batu kan. Kalau cracknya ada di dalam batu, ya itu bisa aja disebut sebagai salah satu bagian dari inklusi. Ya, tapi kalau bicara inklusi dari inklusi ya biasa kristal, bisa fingerprint. Cuma kalau di Emerald tuh ada yang banyak namanya face inclusion, three face inclusion gitu. Ya. Gini Bang, ingat Abang di Abang belajar apa sih sebenarnya fungsi oiling dari Emerald itu Bang? Meningkatkan clarity, Bang Anas. Oh kebersihan aja berarti ya. Iya, pastilah. Ya kan makanya kadang-kadang ada emerald yang udah lama, oilnya udah mengering, ya. Jadi gini, oil di emerald. Jadi gini, nah, ini juga penting nih. Jadi banyak orang salah kaprah begini. Saya sering ada kejadian, Dam, ini barang lama nih, pasti minor oilnya. Tidak begitu. Oil itu tidak akan menguap, push, hilang, enggak. Oil akan mengering iya, tapi akan stay di sana. Makanya biasa emerald yang lama jadi lebih kusam. Mungkin oilnya sudah kering. Itulah pentingnya di re-oiling. Itu. Berarti pernah kejadian juga dong Gary dapat yang udah lama oilingnya berkurang Bang. Ah, banyak, banyak banget. Tapi itu tetap Bukan masuk oilnya berkurang ya, oilnya mengering ya, Bang. mengering. Oke. Itu ada yang nanya Bang. Buat perawatan emerald paket apa aja Bang? Ini Maksudnya mungkin Bang Ferik, Bang Anas bisa jawab tuh. kalau saya sih enggak sih Bang. Saya ikhlas aja sih kalau nya kusam ya udah kusam aja. Gak berani coba-coba. Tapi menurut dari Oil aja teman-teman, ya. Okma terima kasih dapat kue ini terima kasih banyak. Menurut dari teman-teman ada kejadian gini Bang. Dikasih apa baby oil. Iya. Ya mungkin Dikasih baby oil terus dimasukin dalam freezer Bang, bukan kulkas freezer. freezer. Habis itu Yes. kasih tambahin coklat nggak? Nggak ya? Enggak, itu dimakan nanti Bang. Iya, iya. Nah, kirain. Ini nanya lagi nih. Padanya mau Rusia kata Ko Erik Kolombia karena mau dikasih harga Baik. bener-bener. Russian Emerald lagi masuk banyak loh di Indonesia. Kita di GRI Yes. cukup banyak peristiwa Russian Emerald. Saya ada Bang, makanya saya memastikan ini bener kan non oil. Saya juga bingung juga bentar ya. Hmm. Tapi ya udah kalau udah non kan artinya non bener kan ya? Iya, betul, betul, betul. Saya kan kemarin ada dua, yang Zambia sama yang itu. Takutnya gini bang, mohon maaf takutnya kalau Gary keluarin non bisa aja. Mungkin kan ada di lab lain kekilapan apa gimana bisa aja sih. Ini kalau gini bisa nampak nggak nonnya? Oke. Ini kan Rusia tapi non. Nah ini penting. Abang bisa memastikan ini origin Rusia selain dari serat dari apa lagi bang? Boleh? Dari UV phase dari spektrum. Jadi spektrum Rusia. Jadi gini, spektrum Rusia, spektrum inklusi itu ada kemiripan sama Zambia dan Ethiopia, ya. Tapi secara karakter warna Rusia lebih mirip ke Kolombia, Bang Anas. Kolombia. Ya, satu itu. Ya, jadi kalau di spektrum pakai UV phase itu kelihatan. Rusia ini bahasa agak sedikit teknis ya. High Fa, dia high iron. Sedangkan kalau Kolombia itu kebalikannya, dia low Fa. Dari situ kita udah bisa mengeliminasi Kolombia sebagai satu kemungkinan. Ya kan? Nah, tantangan berikutnya adalah memastikan apakah ini Rusia, Zambia, apa Ethiopia. Itulah di situ fungsi utamanya inklusi, Bang Anas. Ya. Nah, inklusi ini juga kemarin waktu kita ambil course dari GIA, baru kita banyak belajar lagi tuh. Oh, ternyata ini tuh ada beberapa ciri-ciri yang tidak biasa ditemukan di tempat lain selain di Rusia. Itu bisa juga jadi acuan gitu. Bang Anas. Nih kata Bang Erik, Pak Erik, makanya Nggak, jangan. Nggak, awas sih, nggak apa-apa. Lu happy banget. Bentar ya, Bang. siap Bang, siap Bang. Jam tidur ya kami ya, jam segini ya. Terus lanjut aja, Bang. Oke, terus. Berarti ini kata Ko Erik, berarti bener ya ngeceknya pakai PTR ya, bukan UV Pisner ya, Nah, PTR. FTIR itu untuk cek oiling di emerald, untuk cek kandungan oil. Oh, jadi buat kandungan oiling pakai Jadi IR kelihatan ya. tuh dia resinnya berapa.
jangan main drum berisik. Nah, main drum besok pagi kan udah malam. Oke? Oke, siap-siap. Memang iya, banyak banget yang Rusia keluar. Saya pun ada beli satu, cuma satu sih. Kecil-kecil ya, tapi banyak yang kecil bang. 2 kerat, 1 kerat gitu. Hmm. Terus ini soal berarti Bang Adam juga selaku Gipolog juga ngikut gak soal pasar harga gimana nih Bang? Saya ya sedikit banyak tahu, tapi saya selalu bilang kalau mau tanya harga jangan sama saya. Iya. Saya yang pasti pemain batu, pedagang batu lebih paham soal harga batu daripada saya. Oh, Mar, papa dan kopi. Ini boleh cek, ini ada pertanyaan agak beda sih Bang, tapi soal opal sih. Apakah betul kekerasan opal Ethiopia lebih baik daripada opal Banten? Mungkin bicaranya toughness kali ya, lebih rentan crack mungkin ya. Tapi itu kan ada sebabnya juga. Mungkin yang satu opalnya lebih cenderung ada airnya, satu nggak ada, kayak gitu-gitu sih. Kalau kekerasan basically sama aja. Oke. Oke, ini kembali lagi Bang, ada yang nanya lagi. Standar komposisi orange sama pink untuk paparazzi itu gimana Om? Buat Gary ya, nggak yang lainnya? Pokoknya perpaduan keduanya, mau oranye 20% atau sebaliknya pinknya 20%, tapi kelihatan perpaduannya bercampur, kelihatan dan bukan dari staining. Jadi pernah lihat nggak Gary keluarin misalnya pink dalam kurung orange color coming from iron stain. Itu artinya kelihatan dari luar penampilannya orange pink, padahal aslinya pink karena orange itu dari inclusive stain di dalam batu yang terlihat seperti warna. Itu standar dunia sih ya, sebetulnya bukan standar Gary doang. Oke, ini penting Bang, karena beberapa pedagang, seller kasih pemahaman ke teman-teman yang lain buat cek ruby, katanya kalau kita kromium merahnya lebih tebal itu pasti dari rumah. Kalau untuk jamrut, kalau kromiumnya banyak itu dari Kolombia. Itu gimana menurut Abang gitu? Tahu nggak gini loh, kayak itu betul di salah satu itu betul ya, kan saya bilang juga tadi Birma itu high chromium, Kolombia juga tinggi chromium, tapi emangnya cuma Birma dan Kolombia? Yes. Mozambik yang high chromium ada, Vietnam itu very high chromium, even Sri Lanka juga high chromium, Kolombia, Afghanistan tuh high chromium, Pakistan high chromium. Oh iya iya, berarti Gini, orang kan suka ada center UV ya. Yang kalau nembak nih lihat nih rubinya strong nih, fluorescence-nya merahnya nyala. Itu yang dipakai long wave UV. Sedangkan kunci utama dalam menilai atau membedakan banyak atau lebih sedikitnya chromium di ruby itu dari short wave. Dan itu it takes years, itu butuh bertahun-tahunan untuk menguasai cara itu, Bang. Karena contohnya misalnya ya, saya bisa lihat di UV perbedaan high chromium Mozambik sama high chromium Birma karena kita temukan metode itu. Tapi kalau orang awam disuruh lihat, saya jamin 1000% nggak akan ada bedanya itu di mata mereka. Maka itu saya bilang tadi perlu tahunan untuk kita bisa menguasai namanya fluorescence master tadi itu, gitu. ini ada yang nanya lagi Bang, tapi agak beda sih. Bang, kalau Moonstone ada treatmentnya nggak juga? Moonstone. Setahu saya nggak ada ya, setahu saya. Tapi saya kan bisa salah juga gitu. Ini soal Banten nanti dulu teman-teman kita bahas dulu ini. Ada Mbak Nur lagi, kenapa jambut lama-lama bisa muncul serat cacing gitu? Padahal minor oil apa karena oilnya juga kering Bang? Iya, pastinya, pasti. Kan pada dasarnya oil itu bikin dia meningkatkan clarity kan, improve clarity, cracknya jadi lebih samar. Ketika oilnya mengering, cracknya jadi kelihatan, bahkan oilnya meninggalkan stain gitu kan. Jadi itu Yes. ya umum aja sih. Gitu. Oke teman-teman, ada yang nanya lagi teman-teman. Saya udah paham maksudnya paham tuh. Artinya standar Gary untuk jamrut, ruby udah pas, sapphire juga pas. Silakan teman-teman. Bang, saya punya. Ya, saya. Oke, jamrut resin apa nih tuh Pak? Bang, Anda Resin tahu? kali maksudnya resin mungkin. Oh resin mungkin ya. Itu apa Bang? Jamrut resin Bang? Resin tuh oil tuh kan banyak kan dari resin sekarang kan pakai resin, oiling emerald. Nah ini pertanyaannya agak lumayan bagus nih Bang. Mana Kalau tuh? buat awam, Bang, cara bedain sintetis dan natural gimana kalau untuk awam ya? Oh, waduh, kalau untuk awam ya. Ada caranya, Bang. Belajar aja batu terus. Maksudnya ya main batu terus nanti paham sih gitu. Ya kan? Benar buat Bang Pengalaman. Yandi Cahyadi, lebek bawa ke lab atau kirim nggak masalah kok aman. Udah instan, tapi kalau mau tahu ya udah kayak Bang Anas, saya yakin dikasih batu sedikit banyak ada bisa ngasih tahu ini kayak sintetik gitu. Nah, insya Allah Tapi aman.
Ya, yang dan satu lagi pasti mesti pakai loop ya. Keker biasain keker batu sih, belajar ngeker batu gitu. Ya karena kan bisa bisa Google lah sel-sel sintetik seperti apa. Mungkin bisa mulai belajar dari situ kalau mau belajar pakai loop batu gitu. Boleh sedikit anu Bang, ini penting juga sih buat Alexandrit nih karena lumayan banyak Alexandrit itu untuk GRI itu gimana nentuin warna di Alexandrit perubahannya berapa persen harus benar-benar strong apa gimana Bang? Jadi kalau enggak harus strong, enggak harus strong. Pada Mhm. dasarnya gini ya, kita lab ini mungkin bisa beda dengan lab luar juga bahkan ya. Tapi kita punya punya patokan bahwa Alexandrite itu harus dimulai dari chrysoberyl yang warnanya hijau dulu. Kalau dia udah brown, di center jadi merah, itu bagi kita bukan Alexandrite. Ya, Paham, paham. Jadi paling karena nggak biasa mengandung itu yellowish green Alexandrite dulu. mengandung merah itu biasa, apalagi ada brownnya itu biasa. Tapi kalau dia dari hijau ke purplish, ke reddish, meskipun sedikit, biarpun 10%, biarpun 15%, kita kasih ke Alexandrite. Kita hargai itu sebagai Alexandrite. Apalagi ada kromium, mengandung kromium, karena salah satu elemen yang ngebuat batu itu Alexandrite adalah kromium ya. Jadi setelah kita cek perubahannya, kita cek dulu ini benar berubah atau jangan-jangan ini sebenarnya nggak berubah, kita mata kita aja nih yang sedikit banyak ngelihat berubah padahal nggak, subjektif gitu ya. Kita tinggal cek pakai UV Smear itu ketahuan ada chromium peaknya nggak. Selama dia ada chromium peaknya, ada perubahan 10-20%, pasti kita kasih. Tapi bukan berarti kalau ada chromium peak dia pasti Alexandrite, enggak juga. Kita pernah sering temu kasus ada chromium peak tapi ya bukan Alexandrite gitu. Terus ini ada yang nanya juga, kalau Orange Sapphire komen HB nggak bisa disebut, Topaca udah jawab sebenarnya tadi sih, tapi nggak apa-apa lah. Itu kenapa jadinya di GR itu bahasanya coloris paparaca bang? Kalau Kalau HB. ya jadi ini kan standar dunia ya Bang Anas ya. Kita Hmm. kita itu kan lab yang bisa dibilang orang ya jadi patokan, jadi benchmark gitu kan. Kalau Yes. kita keluar dari standar yang dunia aja lakukan, nanti orang nggak percaya kita lagi gitu kan. Jadi lebih baik kita ikuti standar dunia yang udah ada. Tapi begini, standar ini bisa saja berubah loh. Dunia itu kan berubah terus. Ya kan? Bisa aja one day tiba-tiba laboratorium harmoni komite bilang, oke kita kasih sekarang paparanca buat HB. Bisa aja. Nanti kita berubah lagi, ya kan? Oh Cuman so iya. far standarnya demikian, ya kita comply aja with the standard the TH. Gitu. Ini penting bang, ada curhatan dari pedagang benar ini. Bang Koko Erik nih, banyak ditanyain ke aku nih, Blue Star Sapphire warna kayak royal ke bawah. Kalau di center UP kuat chromium, kenapa nggak keluar color ceng bang? Benar-benar, saya masih bingung pertanyaan. Jadi ada safir, warnanya, mana Blue tadi Star Mas? Sapphire Iya, warnanya mungkin di bawah royal, di bawah royal. tapi kalau di center UP dia keluar chromiumnya merah pasti ya. Kenapa nggak keluar color ceng katanya gitu bang? Karena kan menilai color, tadi saya bilang kan, bahkan Alexandrite aja ada yang mengandung kromium belum tentu Alexandrite gitu kan. Jadi bukan berarti kalau mengandung kromium tinggi dia akan jadi color change kok. Tetap pada akhirnya, pada intinya visualnya seperti apa, dia berubah bener apa enggak. Safir Sri Lanka semuanya mengandung kromium. Banyak banget ada safir Sri Lanka mengandung kromium. Gitu Bang Anas. Oke. Ini juga kenapa ya maksud saya gini? Saya juga bingung. Foto GR ini maksudnya bagus banget. Saya kan ada Yupi, Alexandrit itu bang. Kalau kita Yupi kan misalnya gini, dari punya saya kan ya Louis Green ke brownish pink kalau nggak salah bang. Kenapa warna di foto GR itu bagus banget, malah ke pink. Tapi sedangkan kita saat kita ngecek sendiri, warnanya nggak keluar pink ya bang. Itu gimana bang? Gini loh, center color change itu nggak semua center bisa nunjukin potensi color change pada batu. Saya bahkan sampai dikasih Banurul, center yang emang bagus buat color change. Wis, Jadi menurut ya. jadi kalau zaman dulu orang ngecek tau nggak ngecek Alexandrit pakai pakai korek, bang, pakai korek api. Iya, kayak api bener, api-api. Jadi nggak bisa kita ngecek Alexandrit pakai center. Saya tahu maksud banget nah, center yang agak gede yang gitu yang panjang itu nggak bakal keluar bang. Karena mungkin dia cahayanya entah itu terlalu strong ya atau mungkin Kelvinnya itu ya berapa lah kita nggak tahu ya. Cuman itu tidak kompatibel untuk ngecek color change. Nah kita pakai center yang emang khusus buat ngecek color change itu ada Itu gitu. bener foto dari GRN bagus makanya fotonya memang beda. Beda fotonya bener. Itu fotonya bagus Om Aris juga. Bang Aris juga dari Rawa Bening nih. Kalau Oh ini nggak iyalah percaya. di Gary foto kalau kalau jelek dikit kita suruh ganti bang. Oh Soalnya iya, soalnya bisa. penting. Cara rekam layar gimana ya? Saya dari tadi nggak rekam nih. Cara rekam nggak tahu juga nih.
Pengaturan. Nggak bisa saya rekam nih. Udah hilang mungkin ya. Cara rekamnya gimana ya? Teman-teman kalau ada ditanyakan, teman-teman silahkan ya teman-teman. Boleh ditanyakan Ah, aja kalau ada yang mau ditanyakan memo lagi A nggak itu apa-apa. loh, memo A natural, di memo B kok bisa keluar sintetis. Waduh, coba sintetis kali maksudnya. Coba tanya deh tuh ke labnya dua-duanya, ya kan? Nggak berani saya nih bener makanya nanyain abang nggak berani soal itu tadi. Wah, Saya nggak berani nanyain. smart banget saya baca ya. Aduh ganti HP. Nantilah saya coba rekam nggak apa-apa lah. Tuh. Teman-teman, silahkan ada lagi nggak teman-teman yang mau teman-teman mau ditanyain teman-teman biar kita sama-sama bertanya teman-teman. Apa benar miliki opal? Saya bingung kalau opal ini benar karena bukan bahasannya. Bang Adam kenapa ini Bang Adam kenapa kalau setiap lab beda-beda ya Bang katanya. Tadi kita bahas tadi panjang banget itu Iya ya. tadi makanya Wah, di awal. kalau misalnya kita bahas lagi kayaknya sampai sahur itu, Enggak, Bang. makanya jadi memang standarisasi masing-masing Bang Coayung. Jadi masing-masing lab itu ada standar masing-masing yang mungkin nggak mungkin sama. Jadi tergantung masing-masing lah. Ya, balik lagi ke pokoknya intinya mata, pengalaman, standar dan konsistensi. Intinya itu tadi yang saya udah jelaskan. Oke. Oke, Ini ini Cu Ayung ya. Cu kenapa Ayung yang TS? saya kenal bukan sih Cu Ayung ini atau beda ya? Beliau pedagang online juga sih, online. Nah, saya pernah punya customer lama tuh, Cu Ayung suka main dulu zaman dulu tapi nggak mungkin nggak tahu itu atau bukan. Bisa jadi bisa enggak ya? Ini bentar. Kenapa emerald kekerasan di 8 kok bisa gampang pecah ya Bang? Ini Bang. Nggak mungkin karena Emerald itu kan karakternya suka ada cracknya kan, makanya dia Yes. di oil. Jadi kalau cracknya itu terkena benturan, ya jadi cenderung rentan. Sebenarnya gitu. Kalau misalnya barang-barang lain yang cracknya juga banyak kayak Emerald ya sama, pasti juga rentan sih gitu. Nih, ini nggak apa-apa Bang ya. Jadinya kita tanya jawab nih. Mohon maaf banget ini. Nggak apa-apa kan. eh Pinky Shred ya Lab. Untuk spin boleh Bang? Jawab Bang. Apa tuh Untuk spin? spin apakah ada chrome spin dan apakah Gary pernah meluangkan untuk meme untuk chrome spin Bang? Enggak kayaknya. Seingat saya sih nggak pernah dan saya nggak tahu ada atau nggak. Kayaknya nggak ada. Kalau ada ya mungkin saya aja yang belum tahu berarti gitu. Oh iya nih kok Coa Acom aku kenal Bang Adam di Rawabening apalagi kakeknya Aktab bener. Oh benar ini Ko Ayung. Ya Ko Ayung, sehat Ko Ayung ya. Lama banget nih nggak kelihatan nih Ko Ayung nih. Beradaannya. Alhamdulillah ya teman-teman apalagi nih kita mau boleh nanya yang lain lagi teman-teman. Senang banget ini alhamdulillah baru pertama kali semoga bisa lab terus nih Bang Adam ada waktu lagi nih karena Saya juga sama Crystal main Bang ini juga. Bang Erik ayo kalau mau live-live nggak apa-apa. Ayo saya mau gitu. Coba. ya kalau sama Bang Erik mantap nanti tuh mungkin nggak kebacaan nanti. Ini kalau untuk Mina Bola tuh bisa dibilang ini Bang. Ini Baba Jenggot bukan berarti kalau di chance filter merah itu ya jadi disebut chrome spin ya gitu. Belum tentu gitu loh ya. Ini Bang, jadi nih maksudnya nih, kalau untuk Jamkol, Jamrut Columbia, minor atau moderate itu bisa dibilang bagusan minor. Gimana? Kalau saya sih kualitas sih Bang. Saya sekarang pun moderat Bang ya. Moderat pun kalau bagus saya ambil Bang. Kalau buat Nggak apa gitu. Iya nggak apa-apa. Jadi balik lagi ya kan setiap orang punya preferensi ya Bang Anas. yes. Ada orang yang seperti Bang Anas bilang mau moderate mau minor nggak apa-apa. Gue ambil kalau gue suka bagus. Tapi ada juga mungkin kolektor yang bilang enggak gue pengennya emerald yang non. Nggak salah juga ya kan. Jadi semua balik lagi preferensi budgetnya masing-masing. Tentu kalau bicara nomor satu apa ya no oil lah. Siapa Yes. sih kan sama seperti Safir paling bagus apa ya no hit Ruby ya no hit no treatment. Natural apa adanya. Tapi apakah itu sesuai dengan budget kita? Apakah ada barangnya? It's a different story gitu. Ini boleh Bang. Ini pertanyaannya bagus nih. Nah, Referensi buku fisik atau digital untuk belajar GameStone tapi yang bahasa Indonesia ada nggak Bang? aduh kalau bahasa Indonesia mungkin kalau yang paling basic bukunya Bu Marni kayaknya itu ya, bukunya AGL kayaknya beliau punya ya. Tapi kalau mau yang lebih advance, saya saranin banget Gemstones of the World. Itu buku yang menurut saya bagus banget sih. Itu. GameStone. Itu punya siapa tuh Bang? Punya Lotus ya? Saya lupa pengarangnya, saya nggak ada yang contoh di rumah. Eh, di kantor bukunya. Itu saya lupa pengarangnya siapa tapi itu bagus banget, itu lengkap banget ya. Kalau mau yang bahasa Indonesia bukunya Bu Marni boleh Ini boleh di. dia nanya nih, kenapa Bang Adam bikin sertifikat Gary 2 hari gitu? Iya karena emang lagi Oh ya, lagi padat lagi aja ya. di Bangkok sebulan loh GRS kita Yes. masih hebat 2 hari ya kan. Tapi kita jadi gini kita tuh punya sekarang itu one day service kan kalau lagi
flow-nya lagi normal, itu biasa masuk pagi jam 5 jam 6 udah bisa diambil. Cuman kebanyakan seringannya belakangan ini pasti kayak besokannya sih gitu, Bang Ini Anas. katanya ada nggak bang bukunya contohnya mau spill mau beli katanya yang bahasa Inggris itu bang? Atau nanti buka di YouTube lah kalau mau nggak apa-apa. Kalau mau boleh Yang DM dia video Bang Adam, itu coba cari di Amazon deh kayaknya. Di di Amazon Amazon. ada, di Amazon. Saya sih nggak ada stok banyak gitu. Ini apa ada rencana short course tentang game ke depan bang? Mungkin belajar Ya, lagi. eh, kalau bicara pengen, ya kan. Cuman saat ini di labnya masih perlu full atensi dari saya, dari Mas Muhammad. Jadi kita belum ada waktu buat bikin course gitu-gitu masih belum belum mampu lah saat ini gitu. Iya, Mana? ini kan istirahat kan bang, cuman sore istirahat buat keluarga, cuman minggu doang kan libur kan ya? Sabtu sekarang semenjak udah buka Diamond saya minta libur Bang. Jadi dikasih libur Sabtu. Oh jadi Tapi Surabaya buka. Cuman kayak di Jakarta aja karena ada Diamond nih kan. tuh bang, ini penting nih, aduh gimana ya? Bang, Betul. saya gemologis harus tamatan GE atau tamatan PG online. PG apaan sih? Saya nggak tahu sih PG sih. PG itu gelar yang diberikan oleh salah satu institusi kursus gemologi juga yang bisa diambil secara online. Jadi Koyong ini tuh sensitif ya. Sebenarnya gini, kalau bicara aturan baku, gemolog ini yang boleh disebut ini hanya dari sini itu nggak ada sih di dunia, ya. Tapi secara aturan tidak tertulis biasanya ada yaitu gemolog-gemolog yang memang belajar di sekolah mengenyam pendidikan yang dalam rentang waktu yang lama menyelesaikan diamond atau colorstone ya. Tapi kalau saya tetap mengapresiasi lah teman-teman yang udah ngambil kursus PG, professional gemologist ya, karena gimana pun mereka kursus mengenai apakah mereka bisa disebut gemologist itu bukan saya yang bisa memberi penilaian, cuman yang pasti mereka boleh diapresiasi karena mengambil kursus dibanding mereka-mereka yang tidak kursus tapi buka lab bahkan menulis-nulis alumni ini alumni situ gitu itu menurut saya. Agak ngeri saya sebenarnya bahas kayak gini, kasihan Bang Adam, takutnya nanti sangka apa-apa. Tapi Kita nih saya ngomong gini Bang gini Bang, aja. saya udah di posisi ya bodo amat lah orang mau bilang apa gitu kan. Saya banyak video-video saya itu kalau bicara jalan perjalanan saya jadi gemologis 2013 2014 saya keras banget dulu, saya vokal bahwa gemologis harus yang begini harus yang begitu. Sekarang saya enggak, tapi kalau ditanya ya kita jelaskan apa adanya ya kan, simple itu aja Bang Nas, betul nggak? Saya nggak apa-apa kok Bang Nas, saya nggak ditanya gimana pun kita coba jawab kalau memang bisa ya kan, tanpa Oke, harus nih penting juga jelas. nih ada pedagang lagi. Tanya dong penjelasan Chromium pada spin dan apakah ini sudah dijawab sebenarnya. Tapi penjelasan nggak apa-apa lah. Sebenarnya nggak Untuk masalah ya kan. kalau Chromium jadi keluarnya apa bang? Kalau di Gary bang? Enggak, kita nggak pernah kasih chrome spin. Karena mungkin spin kandungan utamanya chromium, tapi saya mesti cek ya. Saya mesti cek dulu, takutnya saya salah kasih info. Mana? Gitu. Jadi pada intinya Gary cuma keluarin spin doang ya? Ya sejauh ini sih iya. Selama ini sejauh ini. Betul. Mm, Udah nggak, janganlah kita bahas teman-teman soal alumni teman-teman kita di sini. Kita di Ya sini intinya ngobrol pokoknya santai. gitu ya kan. Kalian bisa googling sendiri sekolah-sekolah di Nah, ini apa aja gitu kan. Bisa lihat sendiri. Nggak apa-apa lah mau PG mau ini ya. Tapi mungkin ya sama seperti dokter lah ya Bang Anas ya. Ada dokter spesialis, ada dokter ini, ada dokter umum, ya kan? Gitu Bang Anas. Oke, ini boleh nggak agak sedikit nih Bang, kejadian gini ya. Di lab A keluarnya Ruby, di lab B keluarnya Sapphire. Itu dekat apa bisa jauh dibilang tuh Bang? Berarti rubinya merah sama safir pink gitu kan? Rubynya Pinkis, Iya. Satu lagi. Sapphire-nya Pink Sapphire. Nah, jangankan antar lab yang lain, antar lab yang sama aja kita bisa aja kok apa beda beda pandangan gitu kan. Misalnya kayak di Jakarta bilang ruby, kayak di Surabaya pink safir bisa. Ya kan itu I mean ini kan Beneran ada berdasarkan Bang? misalnya terutama kayak di Jakarta ngomong pink, Surabaya ngomong ruby pernah kejadian. Akhirnya apa ya? Kita diskusi, kenapa sih lo kasih ruby? Menurut gue ini pink kok. Misalnya gitu ya, batunya masuk. Kan kita itu kan kita punya database, Bang. Jadi batu itu kita tinggal search aja di data. Kita ada punya sistem tinggal nge-search berat sekian pernah masuk atau enggak di semua GRI. Biasanya kita bisa trace back gitu. Nah, kadang-kadang suka ada case, wah ini pernah masuk Surabaya nih. Kita tinggal tanya, kenapa lu kasih ruby? Ini kan barang pink misalnya atau sebaliknya. Itu hal yang normal Bang ya, karena kita bicara lagi soal mata.
Yang nggak Sebenarnya gini bang. yang nggak boleh kalau natural sintetik gitu kan. Nah itu. Jadi gini sebenarnya gini saya pernah lihat Adam pernah posting soal Ruby ya. Kenapa harus red kalau pinkish lebih bagus. Nah saya penting gini. Kenapa buat teman-teman pentingnya kenapa? Sekarang kita yuk kalau memang kita hobi permata, suka permata, kita kembali ke kualitas bang. Ke kualitas bukan soal dia dari mana negaranya, apa treatmentnya. Saya seandainya ada pilihan hit A dengan no hit Ruby, lebih bagus hit A ya ambil hit A pasti bang. Nggak urus no hitnya saya. Iya. Nah, karena saya ingat dari Bang Adam kemarin pun yang ada di YouTube kan ya, yang soal Pinkies ya itu ya. Nah, Bang Adam pun kalau memang Pinkies lebih baik dari warna red kenapa enggak? Iya, betul, betul, betul. Nah, tuh. Jadi pengen Bang arahnya ke sana. Jadi mungkin gini, kan Gemolog ini kan sebagai perantara kita memastikan oh kita ini belinya sesuai dengan spek yang kita bayar dan batunya benar-benar natural. Karena apa? Itulah kita fungsi minta tolong sama Gemolog. Mereka sekolah jauh-jauh, lama-lama sekolah mahal-mahal. Kita mau hobi, kita mau koleksi, mau investasi, artinya kan kita benar-benar ngecek bahwa itu sesuai dengan yang kita bayar. Kalaupun itu kemahalan atau kemurahan itu kan mungkin beda-beda rezeki doang. Betul, betul. Nah, oke teman-teman ada lagi nggak yang mau nanya teman-teman? Silahkan teman-teman ya. Nih biar Bang Adam lagi enak ini. Jangan-jangan ini kalau pertama kali nih nanti saya yakin ke depannya nih Bang Adam akan sering kesini nanti. Tapi ya itu. Yes, Omni benar quality ke invest benar. Boleh nanya nggak? Bang Adam ada punya koleksi batu juga nggak? Ini yang Saya ada koleksi Sapphire Garnet, saya ada. Saya demen Sapphire Garnet soalnya. Soalnya itu batu saya pernah dapat 2010 ya, murah banget dulu. Oh jadi Jadi itu nggak suka ruby, sapphire ataupun jamrut lebih suka? bukan sih suka, cuman ya kan menyesuaikan kantong aja Bang Anas, ya kan? Enggak lah kalau kontong Bang Adam mah tebel ini mah. Iya Bang Anas. Oke. Itu aja. Apa mungkin gini kali ya. Jadi orang tuh banyak tanya sama saya, kok kenapa sih nggak pernah pakai cincin batu? Mungkin saya itu udah berkutat tiap hari bang lihat batu bang. Selama 13 tahun, ya kan? Bener-bener tiap hari saya lihat dari batu yang biasa aja sampai batu yang bener-bener bagus luar biasa gitu. Jadi karena mungkin juga desire untuk mengkoleksi jadi sedikit berkurang kali ya. Itu loh. Nih Bang Paham Adam nggak? ada nanya nih. Ada mau rencana nggak buka kelas gemolog gitu, kelas khusus gitu kayak semacam seminar gitu? Ya doain aja, ya kan doain. Ini ada nanya lagi nih buat Mister Cempreng. Nah, bahas invest permata gimana tuh konsepnya Bang? Bagi biar Ya, kita semua paham. konsepnya jangan salah beli ya nggak bang? Jangan salah beli. Contoh gini, seharusnya nih nanya sama Bapak Bang Adam lah yang jelas tahu lah yang lebih paham lah karena Nanti udah kapan undang live beliau mau pasti live sama Bang Anas. kayaknya nggak berani nanya Bang, agak ngeri nanya beliau. Beliau pasti senang dia kalau udah masalah sharing-sharing soal dagang batu, senang banget. Punya Kalsedoni nggak katanya tuh? Kalau Sedoni bacan kayak saya ada deh. Saya ada bacan deh. Zaman-zaman waktu booming, tapi itu dikasih ya. Saya bukan Poin beli. teman-teman. Berarti Sapo Bang punya. Berapa kat Bang boleh tahu nggak? Apaan? Saporitnya? 5 karet. Gede, aduh. 5 karet. Bang, kenapa berlian nggak pernah pakai origin seperti batu musafir dan kawan-kawan, Bang? Kenapa tadi pertanyaannya? Kenapa berlian tidak ada pakai origin seperti teman-teman permata lainnya? Kata siapa? JAE sekarang udah kasih origin buat berlian. Ada beneran, Bang? Iya, JAE udah mampu, mereka udah mampu. Saya nggak tahu ya itu servisnya additional apa gimana, tapi mereka udah mampu kasih origin untuk berlian. Itu kapan baru kejadian apa gimana, Bang? Enggak sih, kayaknya udah berapa tahun. Tapi mesti cross check ya. Saya nggak tahu apakah itu udah buat additional fee untuk umum atau itu baru sebatas internal mereka ya bahwa mereka udah mampu gitu. Ini baru tahu, Bang. Baru tahu ini. Baru tahu dari Abang nih bahwa dia JA Silakan di cross check ya. Mungkin juga saya salah tapi seingat saya pernah baca kok itu ininya kok ya apa newsnya tentang itu. Gitu. Oke teman-teman, ada lagi nggak teman-teman? Nanyain teman-teman. Saya nanya soal yang garnet dan lain-lain kayaknya nggak cukup waktunya Bang. Nanti lain waktu lah. Iya, Tapi boleh. banyak. Garnet panjang itu Garnet pembahasannya. Tuh salam dari anak Roro Bening Bang, salam satu atap katanya. Wah, mantap. Dai nama lengkapnya siapa nih? Nggak tahu sih Bang Day mana ya? Siapa tahu Bang Uday ya jago. Nggak tahu sih kalau Bang Uday ya. Jadi Bang Adam Baru balik sih Bang tadi Bang dari GRI Bang. Macet banget ada HUT Bayangkara di Monas. Waduh.
Nih Bang, kasih masukan dong untuk TBK, tukang batu keliling mungkin ya. Mesti gimana? Nantilah nih kita tunggu nanti penutup beliau nanti. Kekerasan emerald Rusia dan Kolombia sama nggak Bang? Sama lah kalau udah satu jenis kekerasan tuh sama. Hmm. Bahkan batu sintetik dan natural kekerasannya sama gitu. Oke, ini ada lagi. Jamrut jenisnya ada terapis juga nggak Bang katanya Bang? Ada. Ada kan yang terapis kan, kenapa saya lupa? Saya juga ada mau beli kemarin, astaga kenapa saya nggak bisa jawab? Saya ada mau beli kemarin, tapi selisih harga, jadi nggak kebeli sih Bang. Iya. Tapi benar Bang, tercerahkan banget dari Bang Adam yang di YouTube juga mulai podcast sama teman-teman, juga udah bikin video di TikTok juga mulai ada bikin. Ya senang lah. TikTok saya udah lama bang. Saya lama, cuma saya sempat berhenti. Saya pertama bikin TikTok. Dulu dikata-katain sama penonton YouTube saya. Ngapain bang ke TikTok? Itu mau kalangan ini ya. Tuntutan saya bilang. Saya bikin, cek aja video pertama TikTok saya. Tahun berapa. Enggak, tapi jujur Facebook, YouTube banyak kesini Bang, lebih banyak Oh, putaran sini Bang. betul. Banyak, Makanya iya. Betul. banyak putarannya luar biasa. Apalagi nih ya teman-teman, silahkan teman-teman kalau mau nanya-nanya gitu teman-teman. Oh iya tadi ada yang nanya kok soal Ruby Bang, Purple Red. Terus juga ini tanya ini aja Songea dulu dah. Songea dulu pernah Gary keluarin red doang untuk Songea. Sekarang bisa itu orange red. Hmm. Keluar Ruby juga. Kalau songnya orange hampir nggak ada kita kasih red doang. Ini punya saya ada kan? Punya saya ada Gary. Punya saya Saya ada. aku pernah kasih Nature Ruby Red songnya pernah kasih. Memang agak langka karena biasa pasti ada orange rednya. Tapi Oh, ya. bukan berarti nggak ada gitu. Itu estimasi orange red pada Songea Ruby itu berapa persen kandungan oranye jadi bisa keluar Ruby dia? Ya selama merahnya lebih dari 55% aja sih, ya kan? Pokoknya gitu aja. 55 berarti nggak tinggi-tinggi banget Bang, saya kira harus 90% up Pokoknya, gitu. pokoknya dominan mana gitu aja Bang Anas. Ya apalagi kalau udah bicara Reddish Orange sama Orange Red, itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sih Bang. Tinggal kita mau ikut acuan yang mana, kita percaya mata siapa, gitu kan? Jadi makanya kalau orang bandingin, nih lab ini Reddish Orange kenapa lo kasih Orange Red? Silakan lu pilih aja, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, gitu. Bukan berarti yang ngasih Reddish Orange salah, yang ngasih Orange Red Ruby benar atau sebaliknya enggak. Cuma itu masalah mata aja gitu. Ini ada yang nanya lagi nih, mungkin buat Tourmaline ya dari Koko Bramian. GRI tidak keluarkan untuk Tourmaline Neon atau Lagun gitu. Origin maksudnya. Lagun warna apa? Lagun Origin? itu kan ya itu kan istilah untuk origin tertentu. Oh, jadi origin. Ya, itu saya lupa deh dari negara kalau nggak salah Afghanistan, apa mana ya? Apa Afrika ya, apa Mozambik gitu ya. Saya lupa deh. Coba cek deh teman-teman deh. Intinya kita tidak suka ngasih hal-hal yang secara saintifik itu sulit untuk dipastikan Bang Anas. Makanya kita nggak kasih origin garnet ya. Kita nggak kasih origin turmalin, kita nggak kasih origin zircon. Padahal kalau kita mau kasih gampang, duitnya nambah banyak tuh. 400 ribu buat origin. 100.000 Bang. Iya kan? Bener kan? Berapa sih origin? Saya sampai lupa harga saya berapa tuh? 300 member, kalau non member 400 origin, 400. kalau origin 150 member, 200. Ini kalau kita mau acuannya hanya sebatas uang sih terima aja, tinggal lihat dari Google. Zircon mana tulis kan begitu banyak kan. Bisa kalau mau, tapi kita nggak mau. Gitu kan. Ini soal Sandet Bang. Sejak kapan GRI tidak keluarin origin di Sandet cutting? Cutting ya. Ya yang Saya cutting. lupa tepatnya sejak kapan. Cuman yang pasti mungkin udah 4-5 tahun, mungkin lebih ya. Mungkin. Saya lupa kapan. Ya. Karena emang sejujurnya kan untuk nentuin origin dari Keseberil, itu salah satu faktornya kan inklusi. Nah kalau di Ketsa itu bisa dipelajari karakternya, karakter mata dari negara A, negara B, negara C. Tapi kalau dari cutting, itu inklusinya kayak garnet ya, sama aja nggak bisa dibedain. Jadi daripada kita akhirnya menebak-nebak, ini mah paling kira-kira Sri Lanka, ini kira-kira Madagaskar, kita nggak mau kasih jadi, gitu Bang Anas. Ini udah dijawab sebenarnya tadi sih, Sapphire Ceylon apakah bisa dibedakan dengan origin lain secara kasat mata. Tadi udah dijawab teman-teman itu. Kalau expert yang mungkin yang udah pengalamannya puluhan tahun mungkin bisa menebak-nebak, menerka-nerka, tapi
lebih baik lah ke lab aja lah, biar biar lebih padat. Nih lagi tanya nih, Bang Adam coba sekali buat live streaming beberapa game Molok dong. Mungkin seru nih kata Om Kenzi Liang, mungkin kenal nama Om Kenzi nih. Om Kenzi tahu dong, Om Iya, Kenzi ya. ini kan sesepuh nih, ini sesepuh Batu ini. Jadi kalau di Burma itu Om Kenzi ini salah satunya penambangnya nih. Enggak, saya kalau live streaming bareng-bareng belum ada rencana. Cuma di podcast saya itu Mas Nugroho Senin besok kita syuting. Udah saya jadwalin tuh. Mas Oh jadi Nugroho. di YouTube nanti ada Panugoh Ya, yang tampil. enggak, saya lagi mau. Jadi kita ada edisi Gemolog Session gitu. Itu rencananya mau undang-undang Gemolog, Mbak Mas Nugroho ya. Terus beberapa Gemolog lain juga. Cuman yang baru saya kabarin Mas Nuk yang baru bersedia. Yang lain masih ini karena lagi nunggu jadwal juga nih. Gitu. Oke, ini Dan Bang. besok syuting. Hari Senin depan kita syuting sama Mas Nugroho, insya Allah kalau jadi. Jadi ini ada lagi nanya sebenarnya udah saya jawab nih. Bang Dani, Bang apa benar Ruby dan Sapir ada di Indonesia? Kalau Sapir ada, Ruby ada nemu nggak Bang? Eh, nggak tahu deh, nggak tahu. Kalau belum tahu sih. Mungkin ada kali bang. Kalau ada sampai biasa ada mobil ya. Oke teman-teman, kayaknya Bang Adam juga udah mau istirahat nih. Silakan ya satu dua pertanyaan lagi teman-teman ya. Boleh, Sebelum boleh. kesian Bang Adam mau op ini. Nih oke saya Bang dari Emerald yang mudah dipahami karena banyak lagi yang toko sebelah harga ya. Oh nggak usah, jangan nggak usah. Apa bang ada? Bertanya Eh, deh. karena gini, ini soal kualitas bang, karena katanya ada yang jual murah-murah gitu, tapi bilang kualitas bagus-bagus terus. Ini janganlah, karena kan ini kan soal dagangan bang. Iya, itu bukan ranah saya sih untuk menjawab gitu ya. Ah, teman-teman nih mungkin udah lama, udah waktunya Bang Adam mungkin istirahat. Eh, Oke lah kita kasih Bang Adam bikin sedikit petuah lah buat sebelum op ini. Jadi Betul. sekedar apa ya? Nasihat lah buat kita, saya pribadi ya, buat saya pribadi nasihat kedepannya gimana, buat cari batu gimana, untuk hobi, buat koleksi gimana, atau ya lebih gimana gitu. Ya kita dengerin lah buat Bang Adam nih sekitar sebagai penutup ya teman-teman. Pakai ini dong, hadirin hadirat sidang Jumat itu bahagia. Ini tinggal pakai peci saya Bang, sama sejadah nih. Saya Enggak lah, Jumat enggak ada ini. lah saya petua apa ya. Saya cuma bisa bilang tetap semangat ya buat teman-teman ya kan, baik itu yang dagang batu baru mulai dagang atau bahkan pembeli ya. Salah satu quote atau nasihat yang papa saya sering bilang adalah Pak Ayub ya, cerdaskanlah pembeli kalian gitu. Karena pembeli yang cerdas akan melahirkan penjual yang juga kredibel. Ya karena untuk kesinambungan satu market batu semakin baik itu nggak bisa hanya dari salah satu pihak aja, nggak bisa hanya dari lab doang, nggak bisa hanya dari penjual doang, dan nggak bisa hanya dari pembeli. Harus ada sinergi antara ketiganya supaya kita seenggaknya bisa menuju market yang jauh lebih dewasa dari sekarang. Itu loh Bang Anas menurut saya. Ya kan? Oke, terima kasih. Terakhir Bang, pernah nggak Gary keluarin signifikan untuk jamrut Bang? Pernah sekali kayaknya. Pernah. Oh, pernah benar Pernah. sekali. Ya, berarti Kalau ya saya sekarang ingat sekali sampai saya kebetulan kenal orangnya. Sampai saya itu bilang, aduh bro, sorry ya, gue bilang lu signifikan nggak apa-apa udah nggak apa-apa, dia bilang. Karena itu karena saya kebetulan saya kenal, ya kan saya kasih signifikan, saya bilang ini pernah baik ya. Oke. karena emang ini signifikan, gue bilang nggak bisa jadi moderatnya nggak bisa ini, udah dicari caranya moderat nggak bisa, ini signifikan pernah Berarti sekali. termasuk baik Bang Adam ini. Karena di sini Bang, mohon maaf nih, signifikan banyak keluar Bang. Jadi kagak. Signifikan, Yes, di bawah lagi. nggak signifikan, jadi kan signifikan atau insignifikan, yang mana nih? Insignifikan atas, di bawah lagi moderat ada signifikan Bang. Iya, iya makanya lebih jelek dari moderate kan. Yes, lebih Iya, jelek pernah lagi. satu kali. Berarti artinya Bang Adam termasuk baik ini ngasih moderat doang. Kalau di sini Masa? Bang, iya di sini bener susah sumpah Bang, susah banget tuh. Ada yang signifikan keluar. Atau mungkin di sana nggak ada moderate, adanya signifikan doang. Enggak, saya kasih ke sana bisa minor moderat. Oh, oke. Hancur ngasihnya. Oke teman-teman, nih saya terima kasih banyak buat Bang Adam, buat teman-teman juga udah lumayan banget nih. Ini kayaknya viewer terbanyak setelah saya awal lab pertama sih. Tapi masih di lab viewer terbanyak nanti Kako bisa abang lab sama Bang Kristalmen atau Om Kenzi nih. Oke, di sini aktif di TikTok juga juga ya. boleh Bang Hasan kan. Jadi terima kasih banyak teman-teman udah stay dari awal sampai selesai nih. Buat Iya. Bang Adam juga, aduh terima kasih banyak ini benar-benar tercerahkan saya ini kebetulan
Saya pengen pasti nih kenapa sampai gitu warnanya, apakah mata saya yang gimana apa. Ya, memang pengalaman juga jauh di bawah Bang, yang sangat-sangat jauh di bawah. Karena saya pengecek cuman cek serat, senter, lihat laster udah gitu doang. Nah Iya. tadi juga terakhir yang saya masukin tadi kan di sana itu dulu saya beli bulu aja. Hmm. Tapi saya yakin nih kok bisa kok masuk pipit saya bilang. Akhirnya saya masukin, akhirnya benar bisa pipit. Artinya ya bisa lah sedikit bisa memilah-milah Bang gitu. Nah Iya. jadi sekali lagi terima kasih banyak buat Pak Adam. Mohon Ya, maaf terus nih belajar pokoknya terus belajar ya, sama-sama belajar semua. dari lab ini agak bikin waktu abang tertunda, nggak enak juga semua. Enggak lah. Kan teman-teman, Nah, nggak, saya happy banget kok. Saya happy banget bisa ya share. ini awal pertama bang bener. Ini chatnya juga. Semoga nanti Bang Adam ke depannya bisa terus kasih edukasi, apalagi nanti di YouTube sama Panu. Siap. Sangat senang sekali. Sekarang kalau ke Jakarta di info biar masuk podcast kita ngobrol. Saya bang, saya nggak Iya. sanggup saya bang, ilmunya nggak ada Ah, bang. Saya jual siomay bang ini bang. sama ini kalau dibelah ada ruginya Mas Safir ya. Oke lah, siap. Terima kasih banyak buat Bang Adam. Sehat selalu, salam buat keluarganya. Terima Semoga kasih anak banyak banget ya juga waktunya apa yang teman-teman sehat yang udah selalu. nonton, yang udah dengerin Oke, saya ngebacot. Terima kasih banyak, ya ya, kan? terima kasih banyak. Oke, teman-teman, makasih teman-teman. Masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.